Halo halo Revoniers, selamat malam semuanya. Ketemu lagi ya hari ini di mini course Data Analytics hari kelima minggu pertama. Gimana kabarnya teman-teman di malam hari ini? Coba sambil ditulis-tulis juga di kolom live chatnya nih. Mudah-mudahan teman-teman udah pada siap ya ngikutin sesi malam hari ini. Dan karena hari ini seru banget, kalian pastinya udah ngeliat dan ngintip juga ya agendanya di Discord, kita bakalan ada apa. Jadi langsung aja ya kita buka sesi malam hari ini. Akan ada Career and Alumni Sharing Session. Nah, jadi nanti highlight agendanya akan ada penjelasan tentang Career Session itu sendiri, dari mulai karir path-nya, jenjang karirnya, terus peluang karir di bidang data analytics, dan juga nanti akan ada sharing session dari salah satu alumni Revoyu Full Stack yang akan ceritain ya perjalanan karir ataupun perjalanan hidupnya sebelum memulai di bidang data analytics. Dan nanti teman-teman boleh disimak juga, mungkin kalian punya cerita ataupun punya background yang sama seperti salah satu alumni kita ini di malam hari ini. So nanti mudah-mudahan tips-tips yang diberikan juga bisa membantu teman-teman nih untuk bisa memulai karir di bidang data analytics. Setelah itu ada Q&A session juga ya teman-teman, tapi hari ini sesi Q&A-nya aku nggak sendiri, aku akan ditemenin sama rekan aku, Jihan, untuk membantu memilih-milih dan membacakan pertanyaan ya. Dan terakhir seperti biasa, aku akan mengingatkan lagi mengenai tugas-tugas, biar teman-teman gak lupa, terutama buat yang belum ngerjain. Jadi nanti jangan sampai skip, harus disimak sampai habis, biar nggak ketinggalan informasi. Nah, nanti teman-teman kalau punya pertanyaan sembari mendengarkan sesi, boleh banget ya, langsung aja ditulis di kolom live chat untuk nanti dibantu dijawab juga. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi pertama, akan ada career session, di mana nanti kita akan ketemu lagi sama ini dia, sama pembicara kita, Kak Vanessa Geraldine, yang merupakan Head of New Programs di Revoyu, yang nantinya akan menjelaskan tentang jenjang karir dan juga peluang karir di bidang data analytics. Oke, kalau gitu, karena Kak Vanessa-nya juga udah ready mau sharing-sharing, jangan lupa siapin catatan ya teman-teman. Dan untuk Kak Vanessa, boleh langsung dimulai sesinya dari sekarang. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman udah berjuang lah ya selama mini course ini dan udah belajar mungkin sedikit banyak tentang data analytics. Senang banget bisa akhirnya bawain materi lagi sama teman-teman di malam hari ini. Karena hari ini kita akan bahas menarik nih, kalau kemarin udah sempat belajar tentang technical data analytics, sekarang kita mau belajar tentang opportunity apa sih sebetulnya yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman berkarir ya di bidang data analytics. Karena aku yakin sebagian dari kalian pasti udah punya pemikiran gitu kan, atau keinginan kira-kira tuh harus pursue karir seperti apa ya dalam data analytics. Oh, mungkin ada kekhawatiran, aku nggak coming dari IT background nih, Kak Vanessa, atau misalnya aku dari yang sosial banget background-nya gitu ya. Nah, jangan khawatir, ini juga aku mau menggambarkan kayak kalau misalnya ini bisa jadi initial career path gitu ya buat teman-teman yang in the future juga pengen bergabung dalam bidang data ya. Oke, jadi kita start dulu. Nah, mungkin pertama aku mau bawa, kenapa sih aku bawa ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat data tentang digital transformation, tentang gimana sih sebetulnya selama pandemi pun company itu istilahnya semakin lama itu semakin transforming secara digital gitu ya. Dan memang ini terjadi dalam kalau bisa dibilang semua company mau nggak mau. Yang tadinya operasionalnya manual, yang harus ke tempat, jadi nggak bisa, jadi otomatis semua harus pakai sistem. Dengan pakai sistem, semua datanya of course jadi lebih banyak karena semuanya harus di-input gitu kan ke dalam sistem, semua harus transisi ke digital. Makanya ini terjadi peningkatan atau akselerasi karena terjadinya pandemi juga gitu ya. Dan ini terjadi bukan cuma di industri ya tech companies, tapi sebetulnya industri-industri yang tadinya nggak digital pun sekarang menuju digital gitu ya. Dan teman-teman bayangkan dengan semua itu menuju ke sana, semua transisi ke digital, makanya kenapa ada peningkatan dalam bidang digital marketing, kenapa ada peningkatan dalam bidang analis data harus bisa. Kenapa? Karena kita jadi melihat ya, bisnis-bisnis itu relying atau istilahnya tergantung sama data-data yang digital ini gitu ya. Jadi ini sedikit background yang aku pengen bawa ke teman-teman. Dan yang terutama kita lihat juga gitu ya, itu tuh juga ternyata
transformasi infrastruktur dalam arti infrastruktur data, infrastruktur IT itu ternyata tinggi sekali gitu ya. Apalagi memang itu dalam tipe ini banyak gitu kan. Jadi beberapa apa sih yang sebetulnya terjadi dalam the next 2 years, kemungkinan baik yang terjadi adalah end user experience gitu kan dengan produk-produk kan teman-teman mungkin banyak banget nih bank-bank mulai bikin app gitu ya. Jadi semua mulai transisi ke arahnya seperti itu gitu ya. Terus yang kedua kalau teman-teman lihat langsung scaling data and analytics gitu ya. Jadi memang ini sangat besar gitu kan impact-nya terutama untuk yang mau berkarir nih, terutama di situ juga ada modernizing IT architecture, terus cyber security dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya hal-hal tersebut pasti berhubungannya sama data, ya. Makanya scaling data, scaling analytics itu jadi sangat penting gitu ya dalam digital transformation ini. Oke, jadi kalau misalnya kita mau lihat lagi gitu ya dalam perjalanan big data, kan? Mungkin teman-teman belum pernah dengar apa itu big data dalam mungkin dari tahun 2010 aja sebetulnya belum ada banget gitu ya. Makanya kenapa nggak heran banyak sekali orang-orang yang sebetulnya kalau kalian lihat title data analyst, title head of data, semua itu coming-nya nggak dari kuliahnya adalah di bidang data, karena belum ada gitu ya teman-teman. Karena ternyata global big data market ini pun baru berkembang datanya itu dari kurang lebih 2010 ke atas gitu kan, 2015 ke atas baru sangat booming, terutama di bidang AI dan machine learning gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal big data market gitu ya, kemudian perkembangan secara global, ada yang dikatakan explosion dari data. Explosion dari data itu apa sih? Yang kemarin juga sempat dijelasin di sesi gitu ya. Kalau misalnya memang yang tadinya cuma data itu volumenya kecil gitu ya, transaksional data gitu ya. Lama-lama tuh semua customer behavior kita juga di-track gitu kan ya. Teman-teman pasti pernah ngalamin kan ya, mungkin teman-teman ngelihat scrolling di Instagram atau ditawarin ads yang sesuai sama, aku lagi nyari kamera nih, tiba-tiba muncul ads kamera. Jadi hal-hal seperti itu kan semua adalah penggunaan data ya teman-teman. Nah, semakin banyak data yang bisa terkumpul, semakin banyak juga big data analytics dan harus semakin canggih, harus semakin berkembang gitu ya. Terutama orang-orang yang juga berperan di sana. Makanya kenapa growth-nya itu diproyeksi sangat tinggi. Bahkan secara kalau misalnya tahu teman-teman eksponensial gitu ya. Ini kalau misalnya dilihat di sini gitu kan, ini kan nggak lurus ya, akan semakin lama semakin cepat gitu ya. Jadi menuju ke sekarang udah kita ngobrolin soal Internet of Things, machine generated data, kita ngomongin machine learning, kita ngomongin artificial intelligence gitu ya. Jadi dari data mereka bisa belajar sendiri apa artinya mereka bisa karena melalui algoritma. Jadi hal-hal seperti itu akan terus berkembang, teman-teman. Kalau kita lihat di grafik yang sebelah kiri ini gitu ya, ini salah satu proyeksi, dan itu akan terus berkembang. Dalam arti ketika global big data market ini berkembang, tentunya semakin banyak juga orang-orang yang dibutuhkan untuk ngurusin ini, kan gitu ya, pasti gitu kan. Dengan catatan juga bahwa ilmunya nggak akan sama. Ilmu yang akan teman-teman pelajari hari ini akan relevan untuk hari ini, tapi akan terus ilmu itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Makanya bayangkan kalau nggak ngejar dari sekarang, nggak belajar dari sekarang, pasti akan semakin lama semakin banyak ketertinggalan yang harus dikejar. Gitu ya teman-teman, kurang lebih apa sih yang kaitannya gitu ya antara tadi aku jelasin digital transformation dengan big data analytics growth ini ke kurang lebihnya gimana ke nah ini namanya adalah skill based hiring. Jadi kalau misalnya kita lihat dari fenomena yang terjadi gitu ya teman-teman selama pandemi terutama yang terakselerasi apalagi dengan banyaknya startup gitu ya. Aku sendiri co-founder startup, jadi aku tahu banget sebetulnya banyak sekali startup yang baru bermunculan, teman-teman. Banyak yang pada saat pandemi atau pre-pandemi atau bahkan post-pandemi. Orang makin kreatif, orang jadi punya banyak waktu untuk mikir, kayaknya aku bisa solve problem ini dengan bikin ini dan lain sebagainya. Makin banyak gitu ya. Dan tren ini semakin menuju ke arah, aku nggak mau lihat lagi what was your background. Background-nya itu dalam arti jurusan gitu ya. Jadi itu tidak sangat diperhatikan dalam arti, jurusanmu apa, tapi yang jelas apakah jurusanmu itu berarti kamu punya skill untuk misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, atau statistics,
atau jadi itu yang dilihat dibandingkan dengan nama dari jurusannya. Karena nama dari jurusan kadang tidak merepresentasikan skill yang kamu punya gitu ya. Jadi karena kita ngelihat bahwa orang-orang mungkin selama pandemi juga banyak yang di layoff. Yang dipertahankan adalah orang-orang yang memang bisa untuk survive gitu kan dengan skill-skills yang mereka punya. Jadi orang dipertahankan itu karena skills gitu ya, bukan karena background-nya di bidang apa gitu ya. Nah, masalahnya adalah gimana sih caranya untuk mengakselerasi untuk punya skills yang relevan, kan gitu ya. Karena semakin lama company semakin tidak melihat background studi, semakin lama company semakin ngelihat, orang ini pengalamannya sudah berapa tahun dan punya skills apa saja, atau kalaupun di kuliah udah pernah internship apa aja dengan skills yang mereka dapat, atau something else gitu kan, is missing gitu kan, ada gap di situ. Jadi apalagi terutama aku juga hiring ya sebagai di company. Jadi aku juga ngelihat, aduh susah banget nih hiring orang yang misalnya bisa ngerti data gitu kan. Karena rata-rata yang lulus dari kuliah masih awam sekali gitu ya, belum diperlengkapi dengan skill tertentu sehingga ketika harus masuk ke company kaget gitu ya. Dan soft skills yang istilahnya ada gap antara soft skills dan juga hard skills yang didapatkan di kuliah dengan yang didapatkan di tempat kerja. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa sih yang company butuhkan di tahun 2020 kemarin, itu top 5 soft skills-nya ada di situ teman-teman. Kreativitas, persuasion gitu ya, negosiasi ke orang, ngobrol sama orang, berkolaborasi sama orang gitu ya, karena kita semakin menuju ke ecosystem based economy. Jadi maksudnya apa? Makin banyak company yang merger, makin banyak company yang saling kerjasama, karena ibaratnya kita harus saling berbagi pasar gitu loh. Kalau misalnya kita kerja dan ada di bisnis gitu ya. Jadi semakin lama semakin rising ekosistem. Marketplace is an example juga untuk ekosistem kayak gitu ya. Jadi ini adalah era kolaborasi gitu kan. Adaptability pasti teman-teman harus bisa adaptif dan juga emotional intelligence. Nah, kemudian ada juga part yang hard skill. Betul kan ya. Nah, hard skills ini kan pastinya tergantung kepada bidang yang teman-teman inginkan untuk dapetin pekerjaan. Blockchain kah gitu kan, atau cloud computing, atau kalau ini analytical reasoning itu juga salah satu hard skill. AI, UX design gitu kan, UI UX mungkin teman-teman yang suka desain, business analysis, sales, marketing gitu kan, scientific computing, video production. Jadi ini hal-hal yang menurut LinkedIn gitu, itu companies needed the most di tahun 2020. Job board, jadi aku punya teman juga di LinkedIn, dia sharing ke aku, lama-lama memang company itu melihat gitu ya. Teman-teman kan lihat ya di LinkedIn teman-teman, mungkin teman-teman juga post skills ya teman-teman yang bisa, itu dilihat sekali gitu ya. Dan pastinya pada saat technical interview nanti teman-teman akan dipertanyakan tentang skill-skill tersebut gitu kan ya. Karena memang ini tren-trennya ini mulai menuju ke arah sana. Jadi yang tradisional dalam tanda kutip kuliah itu tidak cukup gitu ya. It's not of the things that the company is looking for. Dan bukan cuma CV, tapi juga pengalaman-pengalaman LinkedIn. Kadang LinkedIn jadi kadang lebih penting dari CV. In a sense juga ya, banyak juga yang lebih memperhatikan kesana. Jadi tren ini sudah menuju ke digital gitu kan, dan kita juga harus build up gitu ya presensi kita juga di LinkedIn dan juga di secara, karena companies ternyata juga melihat hal-hal seperti itu gitu ya. Oke, jadi ini tren, kita ngomongin soal dari tadi tren di hiring-nya gimana. Nah, salah satu hal yang menarik adalah ini salah satu yang data yang aku dapat dari orang LinkedIn langsung. Aku nggak mau disclose namanya, tapi yang jelas dia bilang bahwa data analis itu rank the first out of the top 15 emerging roles in Southeast Asia and Indonesia. Gitu ya. Dia share ini dalam satu webinar gitu ya, aku ikutin. Dan memang kemudian yang keempat adalah content specialist, which is digital market, kemudian digital marketing specialist juga di 5, sales and business development rank 9 gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari survei tahun lalu, 2021 LinkedIn Southeast Asia Jobs on the Rise report gitu ya, yang mereka waktu itu nanti teman-teman bisa cari juga. Jadi LinkedIn ini naruh hal-hal menarik juga ya, survei-survei yang teman-teman bisa baca. Data analysis rank the first gitu ya di Southeast Asia and Indonesia. Jadi ini menarik juga untuk diperhatikan, ternyata dengan kita ngelihat tren yang tadi gitu ya teman-teman, tren big data dan lain-lain, ternyata ini impact-nya adalah ternyata sangat dibutuhkan nih ya skills yang memang dicari. Makin banyak startup, makin banyak tech companies, makin banyak data, pasti makin banyak juga data analis yang dibutuhkan.
Jadi kenapa emerging roles? Emerging itu kan menandakan something yang baru, yang berkembang, yang akan makin lama makin banyak. Nah ini yang dilihat sama LinkedIn. Jadi mereka ngitung berapa banyak sih job post yang di-post sama company gitu kan, versus orang yang mencari gitu ya. Ternyata ada gap di sana, makanya dia masukin ini ke dalam yang job on the rise gitu ya. Jadi kalau misalnya ini aku pernah iseng juga nyari, ini teman-teman bisa ya kalau misalnya mau ngetes posisi apa sih yang banyak gitu ya, teman-teman bisa ngetes kayak keyword-keyword gitu kan, dan nanti kan kalian akan kelihatan tuh berapa banyak sih jobs yang tersedia sekarang. Nah disitulah kelihatan apa namanya banyak juga talent gap-nya. Kalau misalnya kata Menkominfo kita butuh banget 600.000 additional digital talents gitu kan ya. Dan juga data analyst is one of the most in demand job, kelihatan dari yang tadi, sehingga demand for data analytics skills dan tadi dari data yang dari tadi kita lihat juga itu sangat on the rise gitu ya, sangat meningkat dan bukan cuman even nggak linear tapi bahkan eksponensial gitu ya. Nah, makanya kenapa gimana aku juga pengen di sini teman-teman mungkin ini kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan di data atau teman-teman punya ketertarikan di digital marketing atau di sales gitu ya. Teman-teman coba untuk leverage, coba lihat industrinya itu growth-nya seperti apa. Kemudian teman-teman punya ketertarikan di bidang apa gitu kan. Kemudian dari situ ayo fast track your career and learning gitu ya dengan ya belajar gitu kan ya, pelajarin ilmunya gitu kan. Tapi lihat juga gitu kan situasi industri, kalian lihat minat kalian gitu kan supaya kalian bisa dapetin karir yang bagus juga gitu kan ke depannya. Jadi ini adalah salah satu sebenarnya kalimat yang singkat tapi sebenarnya intinya adalah aku pengen bilang kalian coba jangan cuma berdasarkan ya kadang kita pastinya tentu harus ada passion dan keinginan gitu ya, tapi di satu sisi kita juga perlu ngelihat marketnya seperti apa gitu. Nah, kemudian aku pengen jelasin juga kayak apa sih sebetulnya kayak job titles yang apa namanya teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman ini pengen nih jadi data analis gitu karena mungkin teman-teman ada yang sudah familiar, mungkin teman-teman ada yang masih awam terhadap job title yang ada di sini gitu kan nggak apa-apa banget. Tapi aku mungkin kenapa sih aku sebutkan di sini karena satu posisi itu dalam beda-beda company itu biasanya beda-beda title gitu ya, beda-beda job. Misalnya ada yang nulis data analis, tapi di company lain sebetulnya itu bisnis analis atau bisnis intelligence analis gitu ya. Jadi antar company ini beda definisi biasanya. Makanya kenapa kita nggak bisa cuma berdasarkan lihat job title. Nanti ketika teman-teman lihat job title, teman-teman juga harus lihat deskripsinya atau requirement-nya kan gitu ya. Karena memang job title ini beda antar company, makanya ketika kita nyari satu posisi biasanya teman-teman harus nyari beberapa keyword tuh kan. Beberapa keyword untuk teman-teman bisa tahu oh oke, baru abis itu tetap harus dicek lagi gitu ya. Oh oke, ini sesuai sama skills aku, ini kurang sesuai sama skills aku. Karena rata-rata antar company beda. Jadi kalau data analis itu bisa kalau di bisnis yang biasanya sih terkait dengan bisnis banget itu biasanya di-call bisnis analis. Jadi kalau data analis biasanya di bawah tim data gitu ya, yang mungkin head of datanya ngurusin engineering, the head of datanya juga ngurusin ya infrastruktur ya, data infrastructure, tapi ada juga yang memang ngurusinnya soal analisis gitu ya. Nah, kalau misalnya bisnis analis biasanya nempelnya sama tim bisnis gitu kan, nempelnya sama tim sales. Nah, tapi bisa juga disebut langsung sales analis gitu, atau marketing analis kalau nempelnya sama tim marketing, atau research kalau nempelnya sama tim research. Jadi bisa kayak gitu ya teman-teman. Bisa beda-beda antar company tergantung kepada role-nya gitu kan. Tapi kurang lebih yang dianalisis dan lain-lain ya beda-beda datanya aja gitu ya. Tapi job title-nya akan kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa riset, coba abis ini kalau mau cari-cari tahu role apa sih yang biasanya paling banyak, itu bisa simple banget risetnya, tinggal ketik di LinkedIn dan teman-teman bisa cari sendiri gimana sih demandnya sebesar apa gitu ya. Jadi itu kalau misalnya teman-teman penasaran, teman-teman bisa riset sendiri. Ini aku salah satu lihat gitu ya. Salah satu cara untuk kita bisa lihat itu adalah, ini aku pengen tunjukin kesamaan skill-skills apa sih gitu ya. Yang kalau misalnya teman-teman mau identify ya, apa sih ya yang sebenarnya kalau misalnya aku mau jadi data analis atau aku mau role-role lain mungkin di luar sana, teman-teman bisa cek dari beberapa company yang teman-teman pengen banget masuk gitu ya. Teman-teman coba list out, terus habis itu teman-teman lihat apa ya kesamaan skill-skills yang aku harus punya nih
untuk bisa mendapatkan karir yang aku mau gitu ya. Nah ini aku coba lihat gitu ya, dari contoh deh dari 4 company yang teman-teman pasti tahu, title data analis gitu kan, kira-kira apa ilmu yang dibutuhkan? Dan ternyata itu yang aku garis-garis dengan warna yang sama, itu minta hal-hal yang sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngelihat pattern atau pola yang berulang gitu kan ya. Ini kan sebetulnya juga data ya teman-teman secara kualitatif gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa analisis sendiri nih, ini salah satu kalau kalian iseng-iseng bisa nih gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang biru, itu semua membutuhkan yang namanya problem solving skills dan logical thinking gitu kan. Ada critical thinking gitu kan, atau analytical problem solver. Nah, hal-hal ini kan sebetulnya sama semua ya, cuma dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Oke, berarti kalian perlu untuk jadi data analyst perlu logical thinking, analytical thinking, problem solving skills gitu ya. Kemudian yang warna merah, kalau kita tahu communication skills, strong communicator, storytelling gitu ya. Jadi ternyata itu juga dibutuhkan banget sebagai seorang data analyst. Nah, makanya aku catat tuh di bawah communication skills. Selain itu juga diminta kalau misalnya teman-teman lihat yang warna apa tuh? Oh, warna oranye gitu kan. Warna oranye, warna kuning, itu technical. Mereka butuh Python, ya kan? Mereka butuh SQL. Mereka butuh jadi ini ada beberapa skills gitu kan, ada Tableau gitu kan, ada Excel, Google Sheets gitu ya. Itu dibutuhkan. Makanya abis itu oke, ternyata butuh programming skills, butuh technical skills di sana gitu ya. Yang mungkin oke, aku udah punya belum ya? Nah, itulah kenapa teman-teman harus catat gitu ya. Oh, ini nih skills yang aku belum punya, ini skills yang aku sudah punya gitu ya. Kemudian math dan statistics karena itu juga di mention gitu ya. Oke, kalau emang ya pasti kalau misalnya working with data pasti harus ngerti dengan inilah ya, ngerti atau suka dengan angka gitu ya, working dengan angka tuh suka. Jadi ini adalah kalau misalnya aku lihat dari berbagai macam job description di Southeast Asia lah ya, company-company yang besar ini, top skills needed itu 4 ini. Teman-teman mau identify role lain, silahkan. Ini aku biasanya caranya seperti ini. Jadi lihat dari job description, lihat dari company-company besar, kira-kira apa sih yang sebetulnya dibutuhkan gitu ya di pasar gitu kan. Ini kan kita ngomongin soal analisis pasar. Bisa aja ketika kita tahun depan dan seterusnya itu akan berubah terus. Itu bisa aja gitu ya. Makanya teman-teman harus terus update. Oke, skills aku ternyata kurang ini nih, makanya aku perlu pelajarin ini gitu ya. Jadi teman-teman jangan asal tembak gitu ya kan mau belajar apa. Nah, makanya kalau misalnya diinginkan pengen jadi data analis, nah inilah yang sebetulnya 4 skills ini yang kita tekankan sekali di Revoyu. Karena memang kita melihat bahwa ini kebutuhan utama dan itu dilihat dari apa? Dilihat dari sini gitu ya. Kita juga nge-review, kita ngobrol sama banyak hiring managers, hiring yang memang meng-hire data analis dan di-confirm gitu ya. Ternyata memang itu yang dibutuhkan gitu ya. Skills yang dibutuhkan seperti itu, technical-nya gimana. Jadi itulah yang memang kita coba untuk gali. Nah, ini yang 4 hal ini gitu ya. Ini salah satu contoh gimana kita bisa ngegali gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian nah, biasanya untuk jadi data analis itu seperti apa sih gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman nih apply sebagai data analis, biasanya yang sangat ditekankan itu adalah bagian teknikalnya gitu ya. Dan biasanya teman-teman hampir pasti akan ngerjain case study gitu ya. Nah, case study ini lumayan teknikal. Tapi sebelumnya teman-teman pasti apply gitu ya, teman-teman lampirin, oh teman-teman sudah punya pengalaman ini, kalaupun belum, kenapa teman-teman harus jadi yang terpilih gitu ya, kemudian teman-teman HR interview. Jadi dari HR interview ini, biasanya ngobrol soal, ini juga biasanya dilihat di HR interview ini kemampuan teman-teman untuk berkomunikasi. Karena tadi salah satu hal penting communication skills ya, teman-teman harus bisa presentasi, teman-teman harus bisa ngobrol sama orang gitu ya. Jadi di HR interview ini melihat soft skills teman-teman dalam hal berkomunikasi gitu. Kemudian next ke technical case study. Biasanya teman-teman kalau udah lolos, teman-teman akan dikasih technical case study dan di situ biasanya nih bentukannya itu adalah teman-teman dikasih problem atau masalah, teman-teman dikasih data gitu ya. Habis itu teman-teman harus menganalisis, teman-teman harus bikin visualisasi, teman-teman harus sampai bilang bahwa oke, data ini ternyata artinya ini gitu ya. Teman-teman bisa kasih rekomendasi berdasarkan data yang teman-teman dapat gitu ya. Ada juga yang data cleaning atau membersihkan data. Jadi hal-hal seperti itu tercakup di dalam technical case study-nya biasanya gitu ya. Kemudian next-nya baru setelah teman-teman lolos dari case study, teman-teman interview sama
manajernya gitu ya. Teman-teman manajer kalau misalnya di bisnis analis tergantung nih manajernya bisa di sales, teman-teman bisa di marketing. Jadi tadi ya tergantung atau langsung ke data gitu ya. Manajernya di bidang data langsung atau senior data analis gitu ya. Jadi di interview biasanya seputar technical case study maupun case study secara yang apa ya di dalam interviewnya langsung ditanya gitu ya. Jadi impromptu atau langsung di tempat gitu kan. Baru abis itu ada yang tidak gitu ya. Tapi kadang ada juga yang panel. Jadi ngajak orang-orang yang atau user-user yang lain yang akan berhubungan untuk sama-sama nge-interview bareng gitu ya. Jadi kurang lebih biasanya halnya seperti ini teman-teman untuk apa namanya gimana caranya untuk bisa apply dan mendapatkan ini gitu ya. Kurang lebih gini dan ini lumayan common lah gitu. Kalau kita ngomongin soal salary range gitu ya, kita ngeliatin soal oke, ada yang mungkin entry level, ada yang intermediate, ada yang senior level. Kalau kita ini berdasarkan hasil aku ngobrol sama banyak apa namanya istilahnya hiring managers lah ya. Dan juga dari situ juga ngelihat apa namanya beberapa kayak job post dan lain-lain kayak kerja gitu-gitu ya. Jadi beberapa referensi ini kurang lebih kalau misalnya kita lihat gitu ya, entry level itu biasanya Excel, SQL, analis lah ya, analis, data viz, itu mereka kadang kalian tidak dituntut untuk bisa semuanya, minimal Excel gitu kan, karena kalian misalnya masih fresh grad gitu kan, tapi kalian bisa cepat banget untuk dididik untuk bisa pakai itu. Dan alangkah lebih baiknya kalau ketika kalian fresh grad, abis itu udah bisa pakai tools ini, itu udah pasti plus point banget buat company gitu ya. Kemudian ketika kalian sudah kerja, let's say 2 tahun, 3 tahun gitu kan, terus teman-teman udah biasa kerja dengan data, terus habis itu teman-teman udah bisa pakai programming languages segala macam. Nah ini juga bisa meningkatkan salary range teman-teman juga. Mungkin ada juga yang 10 juta, mungkin ada juga yang 12 juta, ada yang 15 juta, tapi ada juga yang bisa apa namanya sampai ke angka yang lumayan gitu ya. Kalau misalnya memang akselerasinya lumayan cepat nih. Jadi ini balik lagi teman-teman ya, tergantung company, tergantung size company, tergantung ya luck juga dan jodoh teman-teman gitu kan. Tapi ini memungkinkan gitu ya. Dan pastinya kalau teman-teman udah naik ke leader ya pasti salary range-nya udah di atas 25 juta. Jadi kalau ini udah masuk ke manajemen biasanya, memanage satu tim dengan analis-analis lain kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, aku mau ngobrolin juga soal potential career opportunities. Ini semoga teman-teman kelihatan. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, di sini career opportunities-nya ini ada banyak. Karena di sini aku bisa tulisin banyak. Jadi pertama misalnya teman-teman nih belajar nih. Teman-teman, oke, aku tertarik deh jadi data analis gitu ya. Dan salah satu keuntungan untuk jadi data analis ini aku pengen show di sini. Kenapa? Karena ketika kalian belajar, itu nggak tentu kalian mendefinisikan diri kalian, aku harus jadi data analis. Ternyata nggak seperti itu. Oke, teman-teman belajar skills data analytics sekarang. Teman-teman bisa jadi banyak hal ternyata gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat yang di bagian kanan, teman-teman bisa jadi data leader. Oke, teman-teman suka data dan kalian pengen berkembang di sana, kalian bisa jadi data leader. Kalian bisa spesialisasi. Kalian sekarang misalnya, kalian ahli di sales, kalian ahli di marketing, kalian ahli di logistik, kalian ahli di healthcare atau kesehatan gitu ya. Ya jadilah analis di bidang-bidang itu. Jadi jadi analis tapi di specialize gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kiri ini kan tadi ya, kalian bisa raise karir menuju ke more senior, tadi kan ngerti data, jadi data leader. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa lebih ke lebih spesialis lagi, teman-teman bisa jadi finance analyst gitu ya, teman-teman bisa jadi healthcare analyst, teman-teman juga bisa shifting karir ke sana. Jadi teman-teman nggak harus benar-benar kayak wah 180 derajat gitu ya, nggak juga gitu ya. Itu adalah ilmu yang menurutku komplementer bukan substitusi ya teman-teman. Komplementer dari ilmu yang teman-teman sudah punya sebelumnya, sehingga mau teman-teman di bidang apapun, teman-teman bisa jadi apa namanya data analis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ketiga sorry, teman-teman bisa semakin advance lagi, teman-teman pengen jadi data scientist gitu ya, teman-teman pengen jadi machine learning engineer, teman-teman tertarik sama bidang AI, teman-teman bisa progress juga untuk menjadi apa namanya data scientist atau AI atau machine learning. Kalau misalnya teman-teman tertarik banget sama bidangnya, teman-teman belajarin gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa deep dive untuk area-area seperti itu gitu ya. Ini yang warna biru ya teman-teman, ini kalau nggak terlalu kelihatan. Yang keempat, nah teman-teman mikir kayak
Sebetulnya sih awalnya mulainya jadi aku punya banyak teman yang seperti ini. Awalnya mulai sebagai generalis, awalnya mulai sebagai data analis. Lama-lama, oke, data analis itu berhubungan sama banyak tim ya teman-teman. Data analis berhubungan sama tim marketing, sama sales, sama operasional gitu ya, sama logistik, sama bidang-bidang lain, sama finance, produk terutama juga kan. Lalu mulai ngerasa kayaknya aku tuh tertariknya ke bidang produk deh. Kayaknya aku tertariknya ke bidang marketing deh gitu ya. Teman-teman bisa banget untuk transisi dari data analis jadi manajer marketing misalnya. Ketika teman-teman adalah misalnya teman-teman data analis, banyak megang marketing, sekarang karena banyak megang marketing, kayaknya sih aku tertarik untuk move on ke marketing. Dan teman-teman bisa juga untuk progres seperti itu gitu ya. Jadi bukan berarti teman-teman udah ngedefinisiin dari awal, wah karirku apakah, kalau misalnya yang buat yang masih ragu, ini kalau jadi data analis nanti akan 100 tahun ke depan akan jadi data, enggak juga gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa untuk berprogres di bidang-bidang tersebut. Kemudian, kalau misalnya teman-teman yang terakhir nih ya, aku sendiri entrepreneur gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang punya bisnis. Aku juga tahu ada anak-anak Revoyu yang sebetulnya juga bisnis owner gitu ya, tapi ikutan course ini. Karena ketika kita kenal data, kita jadi data driven entrepreneur. Data driven entrepreneur itu seperti apa? Kita nggak membuat sales makanan misalnya. Gimana ya caranya aku menentukan promosi yang aku harus kasih ke customer aku. Lihat data kan pasti ya. Gimana caranya kita ngelihat datanya selama ini ternyata seperti apa, analisis, ternyata hari Rabu paling rendah salesnya, hari Sabtu paling tinggi salesnya. Aku harus kasih promosi di hari Rabu supaya at least itu bisa ngejar sales di hari Sabtu. Hal-hal seperti itu nggak bisa didapat kalau teman-teman nggak paham untuk analisis data seperti apa. Jadi kalau misalnya somewhere in the future teman-teman memang pengen transisi jadi entrepreneur, ini pun ilmu yang sangat-sangat penting. Aku pun ngerasa gimana background-ku di data sangat menolong. Aku bisa bikin dashboard sendiri, aku bisa bikin analisis sendiri karena background-ku data. Dan meskipun saat ini jadi entrepreneur gitu ya, itu juga membantu sekali dalam hal analisis bisnis. Jadi itu yang sebetulnya bisa juga teman-teman pursue. Jadi kalian bayangin sebetulnya bisa dibilang dari role-role ini teman-teman bisa jadi apapun yang teman-teman mau gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalnya teman-teman ragu untuk ngambil, aku bilang sih jangan ragu gitu ya. Karena memang ini ilmu yang sangat versatile atau sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Jadi career opportunities-nya juga luas gitu ya teman-teman. Hopefully ini juga bisa menggambarkan apa aja sih yang kalian ini gitu ya. Jadi ini aku bahas coba satu-satu. Yang tadinya data path-nya mungkin kalau misalnya kita ngambil yang paling kiri tadi kan, biasanya kalau udah jadi data analis bisa naik jadi senior data analis gitu kan, bisa masuk jadi analytics manager, bisa jadi director atau head of data, bahkan sampai ada kalau misalnya di startup biasanya ada tuh chief data officer gitu ya, kalau udah gede banget biasanya. Jadi kalau kalian pengen ngejar di bidang leader in data gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman potensinya sukanya ke arah bisnis. Oke, kalian ngerti banget bisnisnya, kalian bisa switching karir ke posisi-posisi lain gitu ya. Bisa dari analis ke manager, ke senior manager, VP, bahkan C-level. Jadi ini yang memang bisa juga kalian lakukan, karir switching ke posisi-posisi di product, marketing, finance, dan lain-lain, di leadership gitu ya. Kemudian yang tadi yang aku bilang soal DS atau data science, kemudian AI atau ML, biasanya, tapi ini require banget peningkatan skill secara hard skills. Jadi hard skill meaning kalian entah harus belajar lagi, ambil course lagi atau kuliah lagi, karena biasanya ini butuh advance gitu ya. Advancing programming skills kalian gitu kan. Aku belum bisa R, aku belum bisa ini gitu ya. Jadi perlu banget advance mathematics karena harus berat banget di statistics gitu ya, karena bikin algoritma gitu kan. Kalian harus ngerti banget soal AI dan machine learning, dan ibaratnya ini harus ambil additional, biasanya even dalam satu company pun, kalau data analis mau transisi jadi data science itu ada tesnya lagi yang mereka harus hadapin, dan minimal udah berapa tahun di data analis gitu ya. Jadi itu juga ada ibaratnya udah ada tingkatannya gitu kan, dan kalian biasanya harus belajar lagi. Tapi kalau minatnya di sini silahkan gitu ya. Dan itu nggak harus ditentukan sekarang, kan gitu ya. Jadi kalau in 2 years kalian jadi data analis, aku pengen banget ke AI/ML, silahkan kalian advancing programming skills, kalian bilang sama atasan kalian, sekarang aku bisa jadi data scientist, then it's fine gitu ya. Tapi yang jelas memang lebih niche atau lebih
marketnya lebih kecil dibanding data analis karena ini semakin spesifik dan semakin istilahnya lebih sedikit lagi orang yang bisa, sedikit juga company yang sudah mencapai tahap ini gitu ya. Jadi memang kalian harus moving ke company yang sudah besar ketika kalian ngomongin soal data scientist atau AI ML ya. Gitu. Ada juga yang tadi spesialis kayak yang aku bilang, teman-teman punya industri yang udah ada background kayak finance, operations, marketing, healthcare dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya teman-teman coba mau lihat gitu ya, financial analyst ngapain sih? Ya analis tapi fokus di data-data finance gitu kan. Misalnya investment opportunity, revenue opportunity. Kalau operations ngurusin bagian-bagian operasional gitu kan, prosedur, SOP, make sure semuanya on time, SLA gitu kan. Marketing analis itu ngelihat data-data marketing, data-data customer gitu kan. Kalau healthcare biasanya health record segala macam di rumah sakit, pasien, dokter dan lain-lain gitu ya. Jadi hal-hal ini juga kalian bisa mungkin ada teman-teman yang dari berbagai bidang di sini, teman-teman bisa lihat gitu ya. Oke, sorry kenapa? Oke. Dan yang terakhir ya freelance consultant, teman-teman bisa owning a business gitu kan. Jadi teman-teman bisa melakukan banyak hal gitu ya. Banyak loh SMI di luar sana yang dibutuhkan bantuan untuk analisis. Mungkin teman-teman bisa jadi data analis juga buat mereka gitu ya secara freelance. Jadi hal seperti itu juga bisa teman-teman capai gitu kan di luar pekerjaan utama teman-teman misalnya. Jadi ini juga bisa jadi side yang oke gitu ya. Jadi ini juga kiranya bisa istilahnya memberi gambaran juga ke teman-teman bahwa karir opportunity-nya itu nggak cuma satu gitu ya. Ini ternyata wide banget yang bisa kalian dapatkan gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu dari aku mungkin aku kembaliin lagi ya sama Cita. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai-mulai kebayang tentang karirnya teman-teman atau mungkin karir goalnya teman-teman di bidang data analytics, apalagi tadi juga udah di-spill salary range, waduh gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa makin semangat teman-teman yang mau mulai belajar dan juga memulai karir, dan pastinya teman-teman kalau misalnya mau berkarir di bidang data analytics pastinya juga kepingin ya cepet gitu nantinya bisa lolos nih di proses-proses interviewnya, proses-proses screening CV-nya, sampai nanti bisa dapet kabar baik dan keterima gitu ya di perusahaan impiannya teman-teman. Seperti kalau di Revoyu ini ada juga ya kabar baik dari Revoyu gitu, biasanya nanti akan di-share nih alumni-alumni yang setiap harinya tuh siapa aja sih yang udah berhasil gitu ya mendapatkan pekerjaan impiannya atau mungkin berhasil di-hire sama perusahaan impiannya juga. Nah, teman-teman juga bisa nih nanti menjadi seperti para students di Revoyu Full Stack kalau misalnya teman-teman yang ikutan nanti Full Stack Data Analytics program ya pastinya. Nah, karena teman-teman nggak usah ragu, kalau di Revoyu Full Stack ini sekarang udah lebih dari 6.000 alumni dan sudah ada lebih dari 2.500 perusahaan yang berhasil meng-hire para alumni ataupun students gitu. Jadi ini adalah beberapa perusahaannya dan teman-teman bisa lihat di sini ternyata peluangnya tuh luas banget ya. Mungkin ada yang kepingin bekerjanya itu di bidang data analytics di industri-industri seperti startup atau mungkin di tech company gitu ya, tapi juga bisa nih masuk ke industri konvensional gitu, ternyata bisa masuk ke banking atau mungkin pengen masuknya ke industri F&B gitu ya, juga jangan khawatir, pastinya kalau data analytics tuh ternyata luas banget, teman-teman bisa sesuaikan juga sama company goals dan juga impian kalian tuh seperti apa nantinya. Nah, kalau misalnya teman-teman bergabung juga di Full Stack, nanti bisa ya mengikuti jejak para alumni ini untuk bekerja di perusahaan-perusahaan ini atau malah nanti menambahkan logo-logo perusahaan baru di slide ini. Nah, amin ya. Nanti juga mudah-mudahan bisa lancar nih plan dan juga rencana karir teman-teman ke depannya. Sip, ngomong-ngomong tentang berkarir, mungkin kita langsung masuk dulu aja ke alumni sharing session dan juga karir tips. Pastinya ini yang paling ditunggu-tunggu adalah tips-tipsnya ya. Apalagi kalau teman-teman di sini juga baru mau mulai menuju data analytics, baru mau belajar data analytics dan lain-lain. Nah, ini ada tips yang bisa kalian dengarkan dari salah satu alumninya Full Stack Revoyu, di mana kita akan ketemu sama Kak Rido Vidiantowi yang merupakan Senior Data Analytics Strategist di Revoyu dan juga merupakan salah satu alumni dari Full Stack Data Analytics Program. Nah, jadi teman-teman nanti boleh banget disimak ya sesinya Kak Rido. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan juga boleh langsung aja ditulis di kolom live chat ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab juga. Oke, kalau gitu kita langsung aja serahkan sesinya ke Kak Rido untuk langsung memberikan sharing dan juga karir tips nih buat teman-teman yang hadir. Untuk Kak Rido, the floor is yours.
Mungkin kita langsung mulai aja teman-teman ya, sebelum kita belajar, bukan belajar sih, mungkin di sini lebih sedikit introduction dan sharing session gitu ya, tentang 6 tantangan yang ngebuat, saya dulu berhasil, menjadi career switcher gitu ya, dari teknik mesin menjadi data analytics. Nah, ini banyak yang mention siap nih, thank you teman-teman, kita langsung mulai ya. Semoga ada manfaatnya sharing session yang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Oke. Nah, jadi, sama, kalau tadi perkenalan Revoyu mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu, teman-teman. Saya Rido Widiantowi, silahkan, connect ke LinkedIn saya kalau mau gitu ya. Saya biasanya dipanggil Rido, saya angkatan tahun 2011, teknik mesin di Institut Teknologi Bandung dulu. Saya lulusnya tahun 2015, jadi saya bisa dibilang dulu cukup lurus gitu ya, antara bekerja sama yang saya pelajari dulu di kampus gitu. Saya dulu teknik mesin, terus habis itu saya langsung masuk ke rekayasa industri, yaitu adalah sebuah perusahaan construction, tapi spesialisnya bukan di gedung, tapi kita spesialisnya lebih ke pabrik atau refinery atau kilang minyak seperti ini. Ini adalah salah satu contoh, tangki yang saya buat di proyek saya terakhir, tangki di projeknya RDMP. Mungkin ada yang tahu RDMP salah satu mega project terbesar saat ini gitu ya, yang ada di Balikpapan. Tapi, seiring saya bekerja waktu itu di Rekin juga, sebagai mechanical engineer, saya juga alhamdulillah punya usaha teman-teman, namanya Nurture di bidang, retail apparel industry, jualan tas gitu ya, tas untuk baby products. Jadi seiring saya berjalan, ya saya menjalani tuh, antara mechanical engineer sama saya juga berdagang dan ternyata ya lambat laun, preferensi saya mulai berubah lah bisa dibilang. Jadi saya mulai merasa saya kurang relate sama pekerjaan teknik mesin dan saya kayaknya butuh, eee apa ya, bisa dibilang butuh transformasi dalam karir saya gitu. Makanya di tahun 2021 itu saya akhirnya mencari-cari nih, saya nggak cocok yang jelas bekerja sebagai construction lagi dan saya butuh, sesuatu yang baru. Saya coba ikut mini course Revoyu dulu berkali-kali, ikut yang tech sales, ikut yang digital marketing, sampai akhirnya saya nyoba yang mini course, data analytics dan saya cocok. Saya cocok sama data analytics karena saya juga orangnya suka ngolah data, di baik pekerjaan saya atau di bisnis saya suka ngolah data. Jadi saya ikut, mini course-nya dan saya ikut juga, sebagai full stack-nya. Dan saya waktu itu, di saat itu juga, ikut, ngambil S2 juga. Jadi saya bisa dibilang saya resign dari pekerjaan saya dulu, habis itu saya ngambil Revoyu, saya juga ngambil MBA, master di ITB juga, di saat yang bersamaan. Dan alhamdulillah sekarang dua-duanya udah lulus, saya lulus dari Revoyu 2021, saya baru lulus dari MBA tahun lalu. Dan setelah saya lulus dari Revoyu, saya langsung di-hire sama Revoyu langsung sebagai data analytics strategis di bulan Januari 2022 dan alhamdulillah setelah setelah 6 bulan saya langsung dipromot jadi senior data analytics strategis. Jadi buat teman-teman yang dulu, mungkin pekerjaannya sangat tidak relate dengan data analytics, kayak saya dulu ya, saya dulu bikin tangki nih, dulunya kayak gini, sekarang saya kerjanya bikin data-data seperti ini gitu. Ya itu sangat bisa dilakukan teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit pengenalan, kayaknya banyak sih, nggak sedikit ya. Jadi kita lanjut aja. Jadi di sini wrap up-nya ya, intinya buat teman-teman yang tadi bekerja di teknik, bekerja di administrasi, research, education, mungkin boleh nih, share di kolom komen gitu ya, "Aku di bagian teknik, Kak, aku di bagian administrasi," supaya aku bisa lihat kira-kira teman-teman di sini kebanyakan dari education apa aja gitu ya. Nggak perlu takut kalau memang mau masuk ke data analytics karena, kita semua bisa gitu ya. Saya membuktikan bahwa saya bisa, bahkan di saat umur saya waktu itu udah mepet 30 gitu ya, yang saya udah sangat cemas, tapi ternyata saya masih bisa. Jadi, di sini saya mau bilang jangan ada keraguan dari teman-teman, kalau misalnya nggak ada background education ataupun pengalaman, itu masih bisa dilakukan. Oke, jadi kita langsung masuk ke materinya aja. Jadi, buat teman-teman yang tadi merasa punya keinginan untuk career switch ke industri data analytics, selamat udah masuk atau menemukan at least, sebuah program atau acara yang tepat gitu ya. Di sini karena saya akan ngebagiin, tantangan yang perlu teman-teman sediain tuh apa aja gitu ya. Untuk bisa menjadi career switcher di data analytics gitu. Dan pastinya saya akan sedikit spill solusinya juga pastinya, supaya teman-teman nggak pulang dengan tangan kosong gitu ya. Oke, sip. Jadi, kenapa sih data analytics ya? Tadi kan saya cerita ya, waktu saya bekerja sebagai mechanical engineer dan saya juga punya bisnis, saya merasa saya butuh pekerjaan yang mendukung saya gitu ya, one to another lah.
Karena kan kalau teknik mesin sama bisnis kan sangat-sangat tidak relate bisa dibilang gitu ya. Nah, eee, banyak sih yang sebenarnya mendukung ya, kayak digital marketing juga sebenarnya mendukung bisnis, habis itu juga tech sales apalagi saya belajar jualan, tapi specifically kenapa data analytics, karena saya sendiri merasa bahwa memang bukan saya sendiri ya, data juga membuktikan bahwa sebenarnya kebutuhan industri akan, data people atau at least digital people itu sangat besar, teman-teman. Jadi menurut Kemenkominfo itu Indonesia butuh setidaknya 600.000 digital talent gitu ya, untuk mengembangkan, ekonomi digitalnya gitu. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu kan, kita makin lama itu memproses data yang makin lama makin besar. Contoh simpelnya aja lah, kita HP ya, dulu teman-teman punya HP mungkin, storage-nya cuma 8 giga, habis itu naik ke 16, 32, 64. Sekarang kayaknya punya, storage HP 64-nya itu udah bisa dibilang kecil kan gitu ya. Jadi, makin lama memang data itu makin besar dan kita tidak bisa mengolah data atau menganalisis data dengan cara-cara lama lagi gitu loh. Pakai spreadsheet itu udah semakin sulit. Makanya orang-orang data ini dibutuhkan dan semakin dibutuhkan karena memang datanya akan semakin besar lama-lama. Jadi membutuhkan, kemampuan orang yang mampu mengolah itu. Dan karena dibutuhkan itu, demand-nya ada, besar, tapi saat ini memang talent-nya belum sebanyak itu, makanya teman-teman mungkin sering dengar ya, bahwa orang data analytics atau data science itu memiliki gaji yang sangat kompetitif dan juga applicable di semua industri. Kenapa di semua industri? Karena ya semua industri pasti datanya makin lama makin nambah. Baik itu yang digital tech company, atau misalnya industri biasa gitu ya, kayak Pertamina, PLN, kan mereka juga punya data-data maintenance dan segala macam. Itu kan, data yang berharga juga buat mereka. Mereka juga perlu ngolah kan. Mungkin belum sekarang populer di industri yang lama gitu ya, tapi, at some point mereka pasti membutuhkan orang data juga gitu ya, untuk mengolah data-data mereka. Jadi udah pasti kalau teman-teman belajar data analytics itu ilmunya kepakai di semua industri, dan itu yang saya pikirkan waktu itu gitu ya. Kalau saya bekerja di, bidang data analytics, saya bisa masuk ke tech, saya bisa masuk ke yang, established company gitu ya, seperti Pertamina dan lain-lain lah, kurang lebih seperti itu. Makanya saya merasa ilmu data analytics itu cukup, reliable dan future proof lah, mungkin saya bisa bilang gitu. Nah, jadi, cukup panjang tadi sedikit intronya, tapi saya akan sedikit wrap up aja untuk topik sharing hari ini. Jadi tadi 6 cara ya, bagaimana saya bisa menjadi seorang career switcher dari teknik mesin menuju data analytics gitu. Jadi ini buat bantu teman-teman yang tadi belum punya pengalaman data, lulusnya nggak ada hubungannya dari IT atau data analysis kayak saya teknik mesin kan nggak ada hubungannya ya. Terus habis itu juga bingung nih nanti proses, rekrutmennya seperti apa. Nah ini kita akan run through bareng-bareng. Nah jadi, sedikit, apa ya, sharing sedikit, waktu saya di teknik mesin, di mechanical engineer, dari 2015 sampai 2021 saya tidak pernah sama sekali di-reach out sama recruiter. Ketika saya ikut program ini gitu ya, bahkan ketika saya belum lulus, itu saya udah dapat, offering, bisa dibilang gitu sih. Jadi kayak, wow gitu ya, saya kaget juga sih, belum lulus aja udah di-offer gitu kan. Tapi memang ada 2 catatannya gitu. Karena waktu itu saya memiliki hasil yang outstanding, di apa, di program gitu ya, dan saya juga punya pengalaman sesuai juga. Jadi makanya saya bisa di-reach out sama beberapa recruiter. Tapi poinnya di sini adalah kalau teman-teman bisa stand out, teman-teman bisa punya, project-project dan pengalaman yang sesuai, hampir guarantee teman-teman pasti akan di-reach out, sama beberapa recruiter lah, kurang lebih gitu. Nah, akhirnya, saya juga berhasil, tadi saya dapat kerja, dari habis ikut full stack program, habis itu saya lulus, masuk dapat Revoyu, apa, di sini juga ada beberapa contoh teman-teman yang bekerja sebagai data analis gitu ya, dan tadi saya bilang kan nggak hanya di tech company, tapi di, established juga gitu ya. Di sini yang established company coba nih Suzuki Finance gitu kan, terus habis itu KM Plus Consulting Company gitu ya. Jadi memang ini juga nih British American Tobacco. Jadi memang saya tadi bilang semua industri itu sangat membutuhkan data analis. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa data analis itu, job position-nya hanya di tech company aja, itu sangat-sangat enggak gitu ya. Nah, ini juga tadi contoh yang sempat Jihan juga bilang ada 2.500 perusahaan kan, banyak, tapi di sini nggak semua, tapi di sini ya multi industri, dari banking, habis itu, ride hailing, di sini online travel agent, ini media dan segala macam. Jadi
semua industri bisa masuk, bukan bisa, membutuhkan seorang data analis dan alhamdulillahnya alumni-alumni Revoyu juga bisa diterima di company-company baik yang established ataupun yang tech gitu. Nah, oke kita langsung lanjut aja. Jadi, 6 tantangannya itu sebenarnya terisi di dalam step-step untuk rekrutmen, teman-teman. Nah, jadi, sebenarnya step untuk rekrutmen jadi data analis itu kalau dirangkum ya sebenarnya ada 4 gitu ya. Yang pertama screening berkas, ya CV, apa namanya, surat lamaran gitu ya. Habis itu step keduanya case study, step ketiganya interview HR, step keempatnya user. Nah, 6 tantangannya tadi ada di dalam sini, kita akan cek satu persatu ya. Step pertama nih, gimana caranya lolos screening berkas untuk jadi seorang data analis. Jadi mungkin di sini ada beberapa teman yang belum tahu, screening berkas itu apa. Jadi kalau screening berkas itu sebenarnya kayak, company atau perusahaan atau HR people gitu ya, dia ngecek nih resume sama portofolio kamu tuh sebenarnya sesuai nggak sih kebutuhannya gitu. Mungkin teman-teman di sini karena banyak yang belum familiar juga kayak, mungkin kan ada istilah data position data itu banyak ya, ada data analis, ada data engineer, ada data scientist gitu kan. Nah itu beda-beda tuh, walaupun namanya mirip-mirip kan. Mungkin ada juga yang kayak business intelligence, BI gitu ya. Nah itu beda lagi, tapi ada mirip-miripnya. Jadi, sebuah company pasti mencocokkan dulu gitu ya, profil kamu dengan job position yang mereka buka itu sebenarnya benar-benar cocok atau tidak gitu. Nah, jadi ketika, si HR ini lagi screening, sebenarnya yang dicek tuh apa sih? Ya udah pasti kan pendidikan ya, basic-nya pendidikan, IPK, dan segala macam gitu. Tapi, detailnya sebenarnya nggak ada yang saklek gitu, karena bergantung perusahaannya. Ada yang menganggap pendidikan lebih penting, ada yang menganggap pengalaman kerja lebih penting dan segala macam. Tapi kita sebagai, apa namanya, sebagai sebagai aplikan harus mempersiapkan semuanya dong, supaya nanti kita bisa lolos di perusahaan manapun. Nah, di sini maksudnya yang terpenting itu sebenarnya skill kita matching sama kebutuhan role-nya dan kita harus apa ya, mempersiapkan portofolio kita ya sebaik mungkin gitu. Nah, jadi 2 tantangan pertama sebagai seorang yang bukan background data analis untuk menjadi data analis itu apa? Yang pertama itu kita bingung nih, kita mau nyantumin apa ya di resume dan porto karena tadi pendidikan nggak ada hubungannya sama data analis. Saya dari teknik mesin, saya mau nyantumin apa gitu kan. Terus kedua saya nggak ada pengalaman kerja yang relevan. Kalau apalagi mungkin teman-teman ada yang masih fresh graduate, malah lebih nggak ada pengalaman lagi sama sekali gitu kan. Nah, gimana caranya kita mau nge-apply ke sebuah position data analis yang mungkin kita tidak punya background yang matching di sana. Nah, jadi yang pertama, untuk pendidikan, tantangan pertama untuk menjawab pendidikan, ya sebenarnya kita cantuminnya apa adanya aja kalau pendidikan. Karena pendidikan ini kan formal ya, kita tidak boleh, apa ya, bisa dibilang, menipu lah dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kita tidak boleh menipu, dengan kita nulis pendidikan yang asal-asalan, kayak kayak di sebelah kanan ini ya, kayak kampus online S3 marketing itu kan nggak ada. Ya kita harus menulis sesuatu yang, memang apa adanya. Saya lulus dari teknik mesin, ya udah saya tulis teknik mesin, habis itu saya ada MBA juga, ya saya tulis MBA juga gitu. Nah, habis itu yang bagian keduanya pengalaman, jadi sebenarnya ada 2 approach yang pertama-tama. Kalau yang pertama, kita punya pengalaman yang, relate gitu ya, tentang misalnya kita tapi nggak terlalu relate sama data gitu ya, tapi ada bagian yang sama, misalnya analisisnya gitu. Nah, itu kita bisa masukin gitu ya. Jadi kalau saya di sini, saya masukin, ini bukan saya masukin, ini contoh, CV saya yang, sesuai dengan data analytics gitu ya. Jadi saya masukin, saya bekerja di Revoyu, job desk saya seperti ini dan segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman, nggak ada, pengalaman yang sesuai atau yang inline, nah itu gimana gitu. Nah, kita bisa men-translate. Jadi di sini waktu saya dulu, saya punya pengalaman sebagai mechanical engineer gitu ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan data analytics, tapi saya menunjukkan skala yang saya pegang dulu seperti apa gitu. Saya pegang project sekian, nilainya 4 billion project, yaitu project yang sangat besar sekali. Terus saya pegang bagian apa aja, saya pegang engineering, procurement, inspection, saya pegang 5 subkontraktor dan segala macam. Jadi saya coba men-translate job desk saya dulu atau pengalaman saya dulu kepada job desk yang general gitu, supaya bisa diabsorb ke dalam, position yang baru gitu. Kurang lebih seperti itu.
Jadi jangan, teman-teman ketika nggak ada pengalaman yang sama sekali nggak relate, terus nggak jadi dimasukin, jangan juga, itu sayang. Lebih baik ditranslate dulu. Nah, tapi kalau benar-benar masih nggak ada relevan, nggak ada yang susah untuk ditranslate dan segala macam, nah kita harus gimana nih? Pasti bingung juga kan kalau cuman ngandelin pengalaman yang ada doang tapi tidak relevan, sayang lah bisa dibilang. Nah, kita bisa dengan mengerjakan project nih jawabannya. Jadi, buat teman-teman yang tadi misalnya, pengalamannya sorry, dia, sangat tidak relate gitu ya, kayak saya dulu, mechanical engineering, translate terus saya butuh, CV yang lebih menunjukkan bahwa saya orang data analytics, ya jawabannya adalah saya mengerjakan project gitu. Nah, project-nya itu seperti apa? Kalau di program Revoyu sendiri memang ada sebuah project yang, nanti akan dijalankan gitu ya, di mana kita memang mengerjakan projects gitu. Projects-nya ya kita mengerjakan, sebuah project yang sudah didesain oleh Revoyu yang, ada beberapa analisis di dalamnya, ada seperti dashboarding dan segala macam gitu ya, dan menggunakan skill-skill di bawah ini. Jadi dengan kita mengerjakan project, at least kita sudah dapat exposure atau kita sudah punya sedikit pengalaman untuk mengerjakan sebuah pekerjaan data analisis gitu. Nah, ini adalah, contoh-contoh project labs yang kalau teman-teman nanti ikut Revoyu, teman-teman akan dipersiapkan nih, materi-materinya udah tersedia, project-nya apa aja. Jadi sebagai gambaran, teman-teman akan mengerjakan dashboard. Jadi, nanti kalau ditanya gitu ya sama recruiter, "Saya sudah pernah mengerjakan dashboard kok di Labs Revoyu," gitu kan. "Saya sudah mengerjakan funnel analysis, EDA, customer segmentation, market basket, dan lain-lain." Ini mungkin sedikit terminologi yang cukup, spesifik, tapi intinya adalah di lab sendiri kita memberikan multiple analysis supaya teman-teman itu kena exposure ke banyak hal. Jadi ketika nanti ada user yang butuhnya dashboard, kamu udah pernah kerjain. Ketika ada yang butuhnya customer segmentation, kamu sudah pernah. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah beberapa tipe analisis dasar yang memang, common dikerjakan oleh seorang data analis gitu. Semoga sampai sini nggak ada yang bingung ya, coba teman-teman kalau ada yang bingung, apa namanya, chat aja di kolom komen, tapi kalau masih siap lanjut, tolong klik di komennya kayak lanjut gitu ya. Semoga masih bisa mengikuti ya. Kita lanjut, oke. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh project saya gitu ya di labs. Jadi kayak tadi saya bilang, yang dikerjain banyak. Yang pertama biasanya kita ketemunya sama dashboard. Jadi teman-teman mungkin, bisa berbangga hati gitu ya kalau ikut labs, ikut project nanti saya bisa bikin dashboard nih, ada dashboard yang C-level, ada dashboard yang buat analitik, ada dashboard yang operasional gitu kan. Dengan ini aja kan kita udah bisa berbangga hati ya. Kita bisa nge-post di LinkedIn, kita udah bisa loh ngerjain seperti ini gitu kan. Nah, terus habis itu kita juga lanjut, ini adalah project tentang customer segmentation. Di sini udah mulai analisis skill-nya udah mulai diuji gitu ya, di mana kita diuji apakah kita benar-benar kritis atau tidak gitu. Ini juga ada funnel, funnel analisis juga, habis itu saya lanjut ke voucher analisis untuk menganalisis voucher-voucher mana yang, punya return on investment yang buruk gitu ya. Ini juga cohort dan juga EDA analisis yang lain-lain. Jadi intinya ada banyak sekali, banyak tipe analisis yang kita lakukan dan itu mengasah skill analisis kita gitu. Jadi memang yang tadi saya bilang ketika saya bekerja sebagai mechanical engineer dan juga business owner gitu ya, saya sangat merasa senang dengan, ikut data analis ini. Kenapa? Karena itu mengasah skill analisis saya kan. Jadi saya lebih apa ya, lebih tajam lah gitu. Ditambah saya juga ikut MBA waktu itu, jadi semakin semakin, complementary one to another tuh semakin melengkapi lah, bisa dibilang seperti itu. Yang ini yang tidak saya dapatkan di, mechanical engineering dulu gitu. Nah, habis itu setelah kita melakukan analisis yang banyak tadi, ya kita akhirnya bisa menemukan. Kita bisa bikin issue tree-nya dan kita bisa bikin root causes-nya apa. Jadi, di project labs yang dulu adalah, isunya tentang revenue yang turun year on year, akhirnya ditemukan, beberapa isunya yang paling utama adalah new user contribution yang rendah dan existing user-nya memang semakin turun. Jadi ya, keren kan kita sebagai seorang data analis sudah bisa menganalisis, isu berdasarkan data yang tersedia gitu.
Jadi kita udah kayak konsultan aja nih teman-teman. Kalau kita bisa belajar data analytics, kita bisa ngomong sesuatu tuh bukan tanpa, sorry, dengan datanya gitu. Kita ada dasarnya gitu. Jadi kita nggak sembarang ngomong. Nah, setelah tadi tahu apa, eee, penyebabnya gitu ya, ya akhirnya sebagai seorang data analis kita juga pasti di-encourage untuk bikin rekomendasi. Jadi mungkin teman-teman sering dengar kan, data driven recommendation atau data driven action. Nah, itu sebuah rekomendasi atau action yang berdasarkan data. Nah, rekomendasi yang kita buat itu ya pasti juga berdasarkan data, karena saya sudah menganalisis A, B, dan C, akhirnya saya bisa bikin rekomendasi A, B, dan C. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya mengasah teman-teman sangat jadi konsultan lah. Oke, jadi lanjut tadi tentang tantangan ya, ada 6 tantangan. Kita sudah membahas 2 tantangan, yang tentang pendidikan dan pengalaman kerja. Jadi untuk steps pertama, tentang lolos screening berkas, kita harusnya sudah bisa berhasil melewatinya gitu ya. Nah, kita bisa lanjut ke next step 2, yaitu tentang case study. Jadi biasanya kalau teman-teman nanti submit application, habis itu diterima, screening berkasnya oke, teman-teman akan dikasih case study dulu. Nah, case study itu apa sih? Sebenarnya case study itu kayak buat menguji kalian ya. Kalian kalau dikasih kerjaan tuh sebenarnya bisa nggak nih? Karena case study itu sebenarnya adalah simulasi pekerjaan kita sehari-hari di posisi itu gitu ya. Nah, muncullah tantangan yang ketiga gitu ya. Kita memang tadi, sudah ikutan projects gitu ya, tapi kita sebenarnya kan belum punya pengalaman sebagai data analis yang beneran gitu kan. Kita kan baru mengerjakan project kecil-kecilan lah istilahnya kan. Nah, terus kita jadi bingung, gimana nih saya ngerjainnya kan, saya belum pernah punya pengalaman, nggak ada jam terbang sama sekali gitu. Nah, solusinya adalah Revoyu juga mempersiapkan mentor-mentor dan juga expert yang tersedia untuk bisa berdiskusi sama kita gitu ya. Jadi kita bisa diskusi sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Ketika kita dapat case study nih, kita bisa bahas case study kita seperti ini, baiknya bagaimanakan gitu ya. Apakah jawaban yang aku buat nanti sudah baik atau belum dan segala macamnya. Jadi teman-teman juga akan dijagain sama beberapa mentor dan expert juga nantinya, supaya bikin case study-nya itu menjadi lebih baik lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman sudah masuk ke step 2 tadi, si case study, nggak usah takut gitu ya, karena nanti akan di-guidance juga, akan dijagain juga sama beberapa teman-teman mentor dan expert yang ada di dalam Revoyu gitu ya. Habis itu kalau teman-teman nanti sudah lolos, pasti masuk ke step yang selanjutnya yaitu interview HR. Nah, di sini yang mungkin udah mulai agak deg-degan gitu ya, karena udah mulai diuji real life nih, real time gitu ya. Kita diuji secara langsung dan bagaimana sih caranya kita lolos untuk interview HR sebagai data analis gitu ya. Nah, jadi untuk, sedikit recap kali ya, tentang proses interview itu sendiri, sebenarnya biasanya yang dicek di proses interview itu tentang basic skills kita. Jadi kayak, apakah cara ngomong kamu sudah bagus, intonasinya bagus, dan kamu sudah percaya diri gitu ya. Habis itu akan testing juga nih, tentang poin-poin yang kamu tulis tadi di resume gitu. Bener nggak kamu pernah ngerjain project A, project B, project C gitu kan. Bener nggak tadi Rido ngerjain 3 tangki gitu ya, jangan-jangan kamu cuman ngambil foto doang di internet gitu kan. Ya itulah intinya, dites gitu ya, apakah kita benar-benar ngerjain dengan cara biasanya kita diminta untuk diceritain ulang gitu ya. Seperti apa dulu, tantangannya, seperti apa dulu challenge-nya dan segala macam. Dan yang terakhir biasanya akan ngetes, seberapa well prepared kamu akan posisi ini gitu ya. Kayak kamu seberapa paham sih company-nya, seberapa paham, bukan seberapa paham, seberapa tertarik kamu sama posisi ini gitu. Karena saya selalu bilang juga, ke student-student saya kalau kerja itu kan ya jodoh-jodohan ya. Jadi memang, harus dua-duanya cocok gitu. Karyawannya cocok sama company dan company juga cocok sama kamu gitu kan. Kalau dua-duanya agree, jodoh, ya udah kita jalan bareng gitu. Tapi kalau ada salah satu yang tidak suka kan pasti nggak akan jadi gitu ya. Nah, jadi di proses interview HR ini ada satu tantangan lagi nih, tantangan keempat gitu ya. Kamu ketika apply itu sebenarnya mungkin nggak gitu pede atau nggak gitu tahu gitu ya, tentang posisinya dan sebenarnya apa sih nilai-nilai saya yang cocok gitu ya untuk si perusahaan ini atau si posisi ini gitu.
Nah, kamu takut untuk tidak bisa menjawab itu dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Ketika kamu, bekerja, sebagai data analytics, tadi saya sempat singgung bahwa posisinya sebenarnya banyak ya. Ada data analytics, ada marketing, ada bisnis, ada data consultant, ada BI, research, bahkan mungkin yang, data related lagi ada data engineer, ada data, scientist gitu kan. Yang mana jumlah lowongannya sama-sama banyak alhamdulillahnya dan range gajinya tuh bisa berbeda jauh gitu ya. Kayak data konsultan di sini hanya sekitar 10, tapi ketika kamu ke BI atau research analyst itu udah nyentuh kepala 2 dan bahkan kalau ke data scientist bisa nyentuh angka yang lebih tinggi lagi gitu. Ya karena tadi, walaupun namanya mirip, tapi sebenarnya job desk-nya itu, berbeda gitu ya. Job desk-nya berbeda dan membutuhkan skills yang berbeda. Nah, jadi ketika kamu nanti, apply, make sure bahwa skill yang kamu punya, pengalaman yang kamu punya itu sesuai dengan role yang kamu apply gitu. Jadi, untuk memastikan itu ya kamu harus mempelajari dulu, role-role-nya apa aja. Jadi data engineer job desk-nya apa, marketing tadi apa, business intelligence apa, dan itu harus dipelajari secara intensif karena, research skill itu adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan seorang aplikan ketika lagi proses hiring ya. Jadi jangan sampai kamu, nggak tahu nih company ini background-nya gimana, tantangan yang dihadapinya apa, habis itu kamu main apply aja gitu. Jadi ketika nanti diuji kamu nggak tahu background segala macam, nggak akan match, udah pasti itu. Dan sembari kamu tadi memahami, job desk-nya, kamu juga perlu untuk menambah jam terbang juga. Jadi misalnya tadi saya sekarang masih di data analis saja, legible-nya gitu ya. Tapi kalau saya mau masuk ke data engineer atau data scientist, ya berarti saya harus nambah skill lagi. Saya ikut kursus lagi, saya belajar lagi. Jadi sembari kita mempelajari, ya kita juga sambil harus menambah skill kita lah, supaya kita bisa makin kena di semua, apa namanya, job position kalau bisa gitu kan. Nah, jadi, ketika kamu ikut review juga gitu ya, sembari kamu tadi, looking-looking, apply-apply gitu ya, kamu juga akan dibimbing dan belajar juga dengan intensif juga. Jadi kalau programnya di fakulti gitu ya, ketika kamu lagi fase belajar, itu kamu belajarnya intensif tuh, Senin sampai Kamis tiap malam, after office hour dan ini yang menurut saya lumayan poin penting waktu saya dulu gitu ya. Jadi walaupun saya dulu juga sebenarnya ketika ikut Revoyu udah resign posisinya gitu ya. Tapi, di saat itu banyak sekali teman-teman saya yang memang masih sambil kerja gitu. Jadi mereka 9 to 5-nya kerja, habis itu mereka pulang, habis itu jam 7-nya mereka ikut kelas, mereka belajar. Jadi segitu banyaknya teman-teman yang punya semangat belajar sangat tinggi gitu. Kalau saya dulu kenapa saya resign karena memang posisi saya dulu lagi di lapangan, nggak bisa banget saya kalau, di lapangan habis itu jam 7 saya harus belajar itu nggak mungkin. Karena kalau ya teman-teman tahu sendiri kontraktor kan kerjanya kadang suka gila ya, sampai jam 9 malam dan segala macam. Jadi itu sangat-sangat tidak mungkin, makanya saya dulu resign. Tapi kenapa ini after office hour, karena memang banyak sekali yang teman-teman yang bisa bekerja 9 to 5 sambil tetap belajar. Nah nanti, hari Senin sampai Kamis aja tuh yang kelas malam. Nanti di hari Sabtunya ada waktu sedikit sekitar 1,5 jam untuk, ngebahas assignment di minggu itu, biasanya seperti itu. Nah nanti juga setelah teman-teman udah belajar secara intensif, nanti juga ada projects juga nih, yang dikerjakan, secara grup gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, sendirian gitu ya, karena ada teman-teman yang satu tim gitu. Jadi mengerjakan projeknya secara bersama-sama, supaya bisa jadi yang tadi, pengalaman kamu di portofolio kan, kamu udah pernah nih ngerjain si project A, gitu. Nah, jadi ini kurang lebih, kurikulumnya gitu ya, mungkin saya nggak akan bahas terlalu detail karena cukup detail, tapi intinya adalah kita mulainya dari nol banget teman-teman. Jadi, saya dulu cukup beruntung karena sudah punya pengalaman bisnis gitu ya, tapi buat teman-teman yang belum pernah berbisnis, belum pernah kerja di apa ya, position yang mengharuskan kita untuk berpikir tentang duit-duitan, tentang bisnis problem, bisnis issue gitu ya, itu nggak apa-apa teman-teman, karena kita start-nya benar-benar dari nol, yaitu dari understanding business problem dulu.
Jadi dari awal kita nggak langsung jump in into tools, jump in into technical, jadi kita belajar semua dari basic. Kita pilih dulu, apa namanya, bagaimana sih cara kita breaking down business issue, bagaimana cara kita milih framework yang tepat, memilih matriks yang tepat, dan segala macam. Dan memang bisa dibilang yang membedakan data analis yang expertise banget gitu ya, sama yang fresh itu bukan di tools ini teman-teman malah. Bukan di kemampuan dia di SQL, di visualization, bukan di Python, tapi di bagian yang pertama ini justru, di understanding business problemnya. Jadi semakin dia expertise, semakin dia senior, bisa dibilang, apa ya, sense dia akan business issue tuh lebih tajam gitu. Jadi, judgement dia atau cara pandang dia untuk breakdown masalah segala macam itu akan lebih matang di bagian sininya. Makanya, ini adalah fondasi yang sangat penting sebagai seorang data analis. Jadi, jangan kaget kalau kalian nanti akan ketemu data analis itu banyak yang punya usaha gitu. Karena memang banyak yang jago, untuk nge-breakdown business issue. Jadi kadang biasanya karena critical thinking-nya sangat bagus, ya udah dia sambil-sambil buka usaha dan segala macam, karena memang sangat baik pemahamannya gitu. Tapi, selain itu kita juga tetap mengajarkan tools-tools supaya teman-teman nanti bisa langsung siap kerja after FOU juga. Yang pasti ada SQL, ada visualization tools, habis itu ada data preparation seperti cleaning dan segala macam. Habis itu ada Python, dan juga yang paling penting communication dan insight generation. Jadi di sini poinnya adalah kita menyampaikan hasil temuan kita gitu ya. Hasil temuan kita dari, data yang sudah kita analisis, habis itu kita sampaikan, itu kan harus bisa meyakinkan orang lain kan. Nah, kalau kita tidak bisa menyampaikan secara baik, ya dalam tanda kutip agak waste juga kan, agak percuma kita udah nganalisis panjang lebar segala macam, tapi orang lain tidak percaya sama apa yang kita sampaikan. Nah jadi, data analytics makanya ya kalian mungkin agak sedikit belajar kayak jadi orang konsultan ya, kayak di PwC atau apa, McKinsey gitu ya. Mereka itu kan konsultan bisnis yang mereka datang ke sebuah perusahaan, ngecekin masalah, habis itu mereka prepare, pretty deck gitu kan, jokes-nya gitu kan. Jadi bikin slide-slide cantik lah. Nah, di sini kalian juga kurang lebih akan belajar seperti para konsultan itu. Kalian akan memahami bisnis isunya, habis itu kalian dapat data kan, kalian olah datanya, kalian cari tahu isunya di mana, dan di akhir kalian bikin pretty deck lah untuk bisa menyampaikan idea dan hasil temuan kalian. Kurang lebih seperti itu, gambarannya ya, apa yang akan kalian pelajari dan kalian lakukan di program data analytics gitu. Nah, jadi setelah kamu tadi, mengikuti program-program itu, kamu pasti akan jadi lebih kebayang nih, kamu udah udah lebih tahu nilai kamu tuh seperti apa gitu, kamu kuatnya di bagian mana. Kamu kuatnya tadi misalnya di bidang saya balik lagi ya, misalnya kamu kuat banget di bagian SQL, ya kamu bisa highlight bahwa kamu kuat di sana, atau kamu lebih kuatnya dibikin deck-nya bagus gitu ya, storytelling-nya bagus, ya kamu bisa highlight di bagian situ ketika kamu nanti melakukan user interview atau HR interview gitu ya. Kurang lebih seperti itu, kalau bisa bagus di semuanya bagus gitu ya, tapi kalau misalnya bisa di salah satu juga nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan, saya jawab aja langsung singkat, data analytics bisa pakai MS Excel? Bisa sekali. Jadi memang stage-nya ada beberapa ya. Pertama kita pakai spreadsheet dulu yang kalau datanya simple, habis itu kalau mau lebih sulit lagi kita pakai SQL gitu ya, pakai BigQuery, nanti kalau misalnya lebih advance lagi kita pakai Python gitu. Dan jangan pernah, apa ya, underestimate tentang tools ya. Tools itu hanya sebuah media aja gitu ya, media untuk mengolah. Jangan anggap teman-teman yang nanti mengerjakan pakai Python itu pasti lebih bagus dari yang pakai spreadsheet, nggak juga gitu ya. Bisa jadi orang yang pakai spreadsheet karena dia pemilihan isunya tepat, breakdown-nya prosesnya tepat, pakai matriksnya tepat, hasil output-nya itu bisa jadi lebih impactful loh, dan itu sering terjadi. Jadi, tools itu hanya sebuah metode, tapi yang paling penting tuh tadi saya bilang kan, yang penting kalian paham isunya dan kalian bisa menyampaikan, hasil temuannya secara baik gitu.
Kalau pakai SQL, pakai Excel, pakai spreadsheet, pakai Python itu hanya sebuah tools aja sebenarnya. Yang penting itu adalah, understanding kita sama maturity kita terhadap, isu itu gitu ya. Makanya tadi saya bilang bedanya yang specialize banget sama yang beginner ada di bagian awalnya kan, bukan di bagian tools-nya, kurang lebih gitu. Nah, jadi hopefully dengan tadi kamu ikut, kamu jadi kebayang nih misalnya, saya mengakui, saya pun pribadi, saya tools itu Python nggak gitu jago, tapi SQL bisa, spreadsheet bisa, business understanding ya alhamdulillah bisa, sama data communication. Saya mungkin lebih pedenya di bagian sana. Jadi kita bisa paham nih nilai lebih kita tuh apa, dan kita bisa jual itu gitu ya. Nah, habis itu setelah kita tadi pede, harusnya ketika kita ditanya sama interview HR, kita bisa lebih, apa ya, pede gitu ya, jalaninnya. Habis itu kita masuk ke step yang terakhir, yang paling sulit lah bisa dibilang, yaitu interview user. Nah, kalau di sini kita ibaratnya kan kita akan diskusi sama, calon bos kita lah, kurang lebih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di user itu yang akan dicek apa sih? Jadi dia mungkin kurang lebih ada yang mirip sama HR, tapi poin pentingnya adalah mereka ingin ngecek culture fit-nya dulu nih. Apakah yang kita lakukan gitu ya, sifat-sifat kita gitu, itu cocok dengan nilai-nilai perusahaan atau enggak gitu. Dan yang kedua masih sama sih, rechecking poin-poin yang ditulis di resume, terutama bagian skill. Kayak misalnya tadi, ada skill SQL, skill apa namanya, Python gitu. Pasti kamu akan diuji, kamu pedenya semana gitu. Kalau tadi saya bilang saya lebih pede SQL dibandingkan Python gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah pengecekan. Habis itu, di user interview ini ada 2 tantangan yang paling menarik dan, menjadi penutup 6 tantangan juga sebenarnya. Yang pertama nomor 5 adalah, gimana sih caranya kita sebagai seorang calon pegawai itu meyakinkan kalau kita tuh sebenarnya udah cocok banget nih sama perusahaan Bapak gitu kan. Nilai-nilai yang saya anut gitu ya, nilai yang saya anut itu udah cocok sama perusahaan Bapak. Nah, terus yang kedua adalah, gimana caranya kita punya skill dan pengalaman juga yang dibutuhkan sama Bapak gitu kan, sama perusahaan Bapak gitu. Nah, kita langsung lanjut aja. Kalau nilai itu tadi kembali lagi saya sedikit recap tentang kemampuan riset ya. Tadi saya sempat singgung betapa pentingnya kemampuan riset itu dimiliki oleh seorang calon aplikan ya di sebuah proses rekrutmen. Karena ketika kita mau, menyesuaikan dengan perusahaan tertentu, kita harus cari tahu dulu dong, kayak BUMN. BUMN tuh, core value-nya apa sih saya lupa lagi, apa ya namanya ya, lupa. Ya pokoknya intinya ada nilainya kan, nilai A, B, C, D gitu. Terus habis itu, misalnya Revoyu ada nilainya apa, salah satunya kayak high standard. Nah itu maksudnya akhlak gitu. Jadi, BUMN punya akhlak kan. Jadi pasti teman-teman kalau nanti user interview, harus ngangkat-ngangkat akhlak gitu kan. Saya menjalankan prinsip A, prinsip K, prinsip H, prinsip L, A, dan K gitu kan. Jadi, perlu banget kita untuk melakukan research ke perusahaan yang kita tuju. Biasanya kan mereka memampang ya, Revoyu nilainya apa, ada high standard, ada candor, ada passionate, satu lagi, aduh saya lupa tiba-tiba. Tapi intinya kita harus mengecek dan kita sesuaikan, eee, jawaban kita dengan nilai itu. Tapi kalau memang ternyata bertentangan ya jangan dipaksa juga. Karena kan tadi saya bilang, jodoh-jodohan kan. Kalau kamu misalnya, kamu sangat environmentalist gitu ya, tapi kamu bekerja di sebuah perusahaan yang sangat tidak eco-friendly gitu, ya pasti lambat laun hati kamu bergejolak juga kan, karena kamu environmentalist, tapi kamu bekerja di perusahaan yang buang buang limbahnya ke laut gitu ya, dan itu terjadi tuh. Saya dulu nggak percaya ya, sebuah perusahaan besar itu akan melakukan hal itu, tapi ternyata itu terjadi di depan mata saya gitu. Mereka buang limbah berbahaya di laut gitu, dan saya ngelihat itu tuh cuma ngelus dada gitu, ya gitulah gitu. Jadi pastikan nilai perusahaannya sesuai sama kamu dan juga kamu riset akan hal itu. Habis itu, kamu bisa jawab aja, disesuaikan gitu ya, dengan jawaban atau nilai yang diinginkan sama si perusahaan. Nah, habis itu kamu bisa pakai cara jawabnya gimana, kamu bisa pakai framework gitu ya. Misalnya, kita masuk nih kan, ditanya tadi, "Kamu
pengalamannya A, B, C, D gitu kan, coba dong dijelasin ulang gitu. Nah, salah satu framework yang sangat membantu dan ini nggak hanya di interview sih sebenarnya dimanapun. Kamu ketika bikin CV, ketika bikin jawaban, atau ketika bikin key answer, bikin deck segala macam, framework ini sangat membantu, yaitu situation, task, action, result. Mungkin beberapa juga pasti udah tahu, karena ini udah cukup familiar juga. Yang pertama di S gitu ya, kita jelasin situasinya, konteksnya, latar belakangnya. T itu task-nya, tugasnya apa, tantangannya gimana, dan action itu apa yang kamu lakukan saat itu dan result-nya apa. Jadi, ini adalah sebuah contoh-contoh aja ya gitu, bagaimana dulu saya menjelaskan, pengalaman saya, menggunakan framework STAR Action gitu. Jadi projeknya dulu kan tadi saya bilang, revenue-nya stagnan gitu ya. Atau drop-drop atau stagnan lah gitu. Jadi saya menjelaskan bahwa situasinya itu revenue dinilai stagnan, bertumbuhnya pelan, sehingga kita diminta untuk menganalisa lebih dalam. Itu situasinya. Nah, tugasnya adalah kita diminta untuk melakukan proses EDA nih, dan ternyata ditemukan bahwa, pertumbuhan leads tidak diikuti dengan pertumbuhan contract signing. Intinya nggak balance lah. Orang yang datang itu tidak sebanyak orang yang tanda tangan kontrak gitu. Habis itu saya jelaskan action-nya adalah kita melakukan customer segmentation analysis, bla 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 dan segala macam, didapatkan A bla 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 bla. Dan akhirnya result-nya adalah kita membuat rekomendasi untuk membuat bla 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 dan bla 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 bla. Kurang lebih seperti itu. Jadi runutannya jelas. Kayak hal sesimpel kayak misalnya kamu disuruh beli sate di Indomaret gitu ya, kamu jelasin aja situasinya adalah saya kok beli sate di Indomaret ya? Beli sampo deh di Indomaret misalnya ya. Situasinya saya diminta beli sampo, tugasnya adalah saya perlu membeli sampo merek A, B, dan C. Action-nya adalah saya ke Indomaret naik motor, saya bawa uang 20.000 dan segala macam. Result-nya adalah ternyata harga samponya lebih murah, jadi saya dapat kembalian dan lain-lain. Seperti itu. Framework-nya STAR, itu harus teman-teman biasain untuk pakai ya. Oke, jadi, tadi sebenarnya udah cukup ngejawab 2 tantangan terakhir. Jadi kalau tadi ya, gimana cara kita meyakinkan calon atasan bahwa kita sudah fit dengan nilai-nilainya, ya tadi kita riset dulu, kita cocokin, apakah kita cocok sama company-nya atau enggak, dan apakah, eee company-nya juga akan cocok sama kita atau enggak, based on jawaban yang kita sampaikan. Kita harus mencoba mirip-miripin. Yang dan nomor 6. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita punya loh skill dan pengalaman kerja yang dibutuhkan sama Bapak gitu. Ya tadi, cara jawabnya dengan pakai STAR framework tadi. Tunjukin situation, task, action, dan result yang terjadi seperti apa. Nah, kalau udah akhirnya lulus, semua tahapannya, seperti apa selanjutnya? Ya habis itu biasanya langsung ke job offer. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin, orang-orang yang belum terbiasa untuk, nego gaji, termasuk saya gitu ya. Saya juga walaupun udah bolak-balik sering pindah perusahaan, tapi ketika nego job offer, ya pasti masih deg-degan lah. Nah, jangan khawatir karena di Revoyu juga ada kelas-kelas untuk bagaimana sih kita bisa negosiasi gaji yang baik, yang, logik gitu ya. Itu akan dijelaskan sama Revoyu juga gitu. Nah, sembari kamu tadi dari awal ya ikut, apa namanya, apply, habis itu screening CV, habis itu ikut case study, ikut HR interview, ikut user, semua kamu akan dibimbing dan ditemani sama para kakak-kakak yang ada di Revoyu. Jadi kamu akan di-guidance sama kita semua gitu ya, bagaimana kamu bisa bikin satu CV yang bagus. Tadi itu habis itu apply ke company yang tepat, terus bagaimana cara ngerjain case study-nya nanti akan dibimbing. Habis itu ketika kamu ada jadwal nih, HR interview, kamu bisa, ibaratnya kayak, ngadain session dulu nih sama kakak-kakak, yang ada di Revoyu gitu ya, "Kak, aku mau HR interview, aku minta dipersiapkan dulu," gitu. Nah, Revoyu bertugas untuk itu juga gitu ya. Jadi kita akan menemani kamu, sampai kamu nantinya akan dapat kerja lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi cukup banyak yang kita bahas, pada malam hari ini. Mungkin, supaya nggak lupa, kita wrap up aja gitu ya. Kita simpulin lagi teman-teman. Jadi ada 6 tantangan tadi kan ya, 6 tantangan, untuk teman-teman yang punya
punya pekerjaan ataupun education yang sama sekali tidak relevan dengan data analis, bagaimana caranya supaya bisa career switch? Yang pertama, tantangan satu dan 2 kita bingung mau nyantumin pendidikan sama tidak ada pengalaman kerja, ya ya pertama kita cantuman pendidikan apa saja, karena itu memang ada apa adanya, memang formalnya seperti itu. Dan kita juga cantumin pekerjaan yang menurut kita relevan atau bisa kita translate job description-nya gitu ya. Tapi kalau tidak bisa dan tidak ada ataupun kurang, CV-nya terlalu sedikit, ya udah kita kerjain project aja. Dengan kita ngerjain project kita tahu apa yang, sudah kita kerjakan, kita bisa masukkan ke dalam CV juga gitu kan. Nah, habis itu kita lanjut ke tantangan yang ketiga, ketika teman-teman nanti belum punya pengalaman kerja sebagai data analis, habis itu diminta ngerjain case dan segala macam, pasti teman-teman juga akan bingung, tapi jangan khawatir karena ketika teman-teman mengerjakan case tadi, itu juga akan dibimbing sama mentor dan ekspertis gitu ya, supaya, hasil yang nanti teman-teman keluarkan, yang akan di-submit, itu hasilnya juga hasil yang baik, kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat, ketika nanti teman-teman belum tahu banget nih posisi yang akan dilamar, dan nilai apa yang kira-kira aku bisa tonjolin untuk posisi ini. Nah, itu teman-teman perlu melakukan riset yang mendalam memang ya, untuk mempelajari job desk-nya, mempelajari position-nya, dan juga sembari itu ya upgrade skill juga gitu ya. Yang tadinya hanya jago di dashboard misalnya, sekarang jadi jago SQL-nya juga. Kayak tadi saya nggak bisa Python, ya udah saya belajar Python dulu, belajar Python lagi, supaya skill saya nambah di Python. Kurang lebih seperti itu, supaya kita skill-nya makin nambah terus. Dan yang terakhir, career challenge yang nomor 5 dan 6, bagaimana cara kita meyakinkan si user nih, meyakinkan perusahaan, itu caranya adalah kita, apa namanya, menjawab proses interview dengan cara tadi riset juga sih gitu ya. Kita cari visi, misi, value, unique selling point, bisnis model canvas kalau perlu dari company tersebut dan kita sesuaikan cara jawab kita. Jadi supaya kita tuh benar-benar tahu nih, kayak Gojek misalnya sekarang masalahnya apa, bisnis modelnya dia seperti apa. Jadi kita masuk itu tidak pure sebagai stranger, tapi kita sudah dalam tanda kutip pengamat gitu ya. Kita sudah tahu visi kamu seperti ini, bisnis model kamu seperti ini, dan kira-kira saya bisa membantu di bagian mana, kurang lebih seperti itu. Dan yang challenge keenam tentang bagaimana kita menunjukkan kalau kita tuh punya loh skill dan pengalaman kerja, walaupun background-nya tidak sesuai gitu ya. Ya tadi, kita coba ceritakan pengalaman kerjanya dengan konsep, dengan framework STAR Principle gitu. Jadi kamu jelasin tadi project yang sudah kamu kerjakan, pengalaman kerja kamu pakai STAR Principle semua gitu. Situation, task, action, dan result-nya seperti apa. Oke, setelah itu semua, hopefully teman-teman, bisa segera menjadi data analis gitu ya, karena di sini udah diberikan sedikit tips-tips tentang, apa namanya, bagaimana melewati tahapan-tahapan yang ada di, proses hiring-nya data analis gitu ya. Sip, terima kasih banyak Kak Rido untuk sharing-sharing dan juga cerita pengalamannya ya sampai akhirnya tadi berhasil nih berkarir di bidang data analytics dan juga untuk tips-tips yang diberikan mudah-mudahan di sini teman-teman dengan background ataupun cerita yang sama seperti Kak Rido ya bisa terbantu mungkin ya dari tips-tips yang udah diberikan. Sekarang kita masuk dulu ke sesi selanjutnya terutama buat teman-teman yang juga udah mulai kepingin berkarir di bidang data analytics tapi nggak lupa yang pertama kali disiapkan adalah skill set-nya dulu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang baru mau belajar bidang data analytics supaya bisa jadi talent dengan skill yang mumpuni, yang dicari-cari sama perusahaan. Nah, teman-teman juga bisa gabung ke Full Stack Data Analytics Program yang ada di RevoYou. Jadi mungkin aku di sini jelasin dulu detail fasilitasnya dan juga keunggulan ya kalau teman-teman gabung di Full Stack dengan online courses lainnya. Yang pertama, teman-teman akan dapat durasi belajar sampai dengan 6 bulan dengan berbagai macam opsi pembayaran yang fleksibel dan bisa disesuaikan ya dengan preferensi kalian. Lalu akan ada lebih dari 80 sesi kelas secara live 2 arah dan interaktif. Setelah itu juga akan ada lebih dari 24 sesi karir mentoring. Jadi nanti selain kalian akan disiapkan memiliki skill set yang lengkap, kalian akan belajar intensif, kalian juga pastinya akan didampingin proses pencarian kerja di career support.
Setelah itu kalian akan ketemu sama expert industry leaders ya yang nantinya akan menjadi instructor di kelas kalian dan akan ada intensive session bersama tim lead juga. Nah, kalau di full stack nanti selain tim lead ini akan menemanin study group untuk setiap study group ini berisi 10 murid ya teman-teman untuk proses belajar kalian. Nanti akan ada satu tim lead untuk satu study groupnya. Nah, tapi teman-teman juga bisa request sesi one on one bareng sama tim lead masing-masing jika dibutuhkan. Nah, setelah itu pastinya akan ada tugas-tugas yang bisa kalian kerjakan. Ada 3 level tugas-tugasnya. Yang pertama ada level foundation, yang kedua ada level intermediate, dan yang ketiga ada level advance. Di mana spill sedikit ya, biasanya tugas-tugas advance yang ada di full stack ini bakalan 11-12 sama case study interview yang ada di perusahaan-perusahaan loh teman-teman. Jadi harapannya nanti kalau kalian ngerjain tugas advance, bisa makin terbiasa juga ya kalau dapetin technical interview di perusahaan impian kalian. Nah, selain dapetin kelas-kelas hard skill, pastinya kalian juga bisa ikutin nih kelas counselor. Dan yang paling seru, bakalan ada career support dan juga projects untuk dijadikan pengalaman serta portfolio kalian. Karena nanti selama pengerjaan project, bakalan ada supervisi dari mentor supaya nanti hasil dari projectnya bisa makin maksimal juga. Dan akan ada community job board nih. Setelah itu, setelah lulus nih, kalian juga bisa ikutin yang namanya post graduation program. Di sini teman-teman akan langsung bergabung di komunitas terbesar ya, komunitas belajar online dan live terbesar gitu, dengan lebih dari 6.000 alumni serta industry leaders. Kalian bisa diskusi bareng sama mereka, bisa networking juga, dan pastinya kalian akan langsung dapetin akses untuk mengikuti program-program eksklusif yang ada di Revoyu Community. Semua ini bisa kalian dapatkan dengan tuition fee sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan kalau di online courses lainnya bisa sampai dengan 24 juta dan fasilitasnya belum selengkap di Revoyu ya teman-teman. Nah, karena di Revoyu Full Stack ini ada 2 pilihan program ya, yang bisa disesuaikan nih sama kebutuhan dan juga karir goal kalian. Dan untuk kedua program ini limited slot, jadi kuotanya terbatas, di mana misalnya nanti kuotanya sudah habis sewaktu-waktu, maka kita akan tutup pendaftaran ya teman-teman, dan kalian harus nunggu lagi untuk pendaftaran Full Stack batch yang selanjutnya, jadi nunggu lebih lama gitu. Nah, mungkin aku jelasin dulu kalau misalnya kalian udah kepingin tahu ya beda programnya apa. Jadi di sini program yang pertama ada program 3 bulan, kalian bisa ikutin khusus untuk yang skill boosting aja. Jadi mungkin di sini ada yang udah bekerja tapi kepingin belajar materi-materi data analitik secara intensif, pengen juga mempelajari tools-toolsnya. Nah, silahkan bisa pilih aja program yang 3 bulan dengan tuition fee sebesar 17 juta rupiah nih teman-teman. Dan ada program kedua yang 6 bulan, ini lebih lengkap ya. Jadi selain kalian akan belajar intensif, kalian bisa skill boosting di bidang data analytics, plus tambahannya kalian bisa dapat career support dan juga projects untuk portfolio kalian. Dimana nanti selama pengerjaan project, bakalan disupervisi juga ya sama mentor nih supaya hasil projectnya bisa makin maksimal. Dan untuk program 6 bulan ini tuition fee-nya sebesar 20 juta rupiah. Silahkan buat yang kepingin cepet-cepetan mengamankan kuota kelas batch terdekat ini, silahkan bisa daftar dulu ya melalui link pendaftaran di pin live chat YouTube teman-teman, karena daftarnya masih gratis. Nanti daftarnya ini setelah daftar kalian gak langsung harus bayar apapun, tenang aja, kalian bisa ikutin dulu konsultasi dan juga tes kecocokannya secara gratis. Dan nanti setelah lolos dan dinyatakan cocok sama programnya, baru deh setelah itu bisa diskusi lebih lanjut ya terkait opsi pembayaran apa yang mau kalian gunakan jika nanti kalian bergabung ke full stack program. Ada apa aja sih opsi pembayarannya? Nah, ini nih teman-teman, ada upfront ataupun lunas 100% di awal, lalu ada split payment, cicilan sampai dengan 3 kali tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi juga. Yang ketiga ada cicilan dengan tenor yang lebih panjang, cicilan 6 bulan, 12 bulan, atau 18 bulan. Serta yang paling terakhir nih, yang paling sering ditanyain ya, yang paling favorit, ada no pay later. Ini sesuai dengan namanya, kalian bisa study dulu sekarang, nanti untuk pay cicilannya dilakukan setelah lulus, start di bulan ke-7. Oke deh, kalau gitu teman-teman, sekarang kita masuk dulu ke sesi Q&A bersama dengan Kak Rido, tapi kali ini untuk sesi Q&A-nya bakal ditemenin sama rekan aku, Jihan from Revoyu, dan mungkin langsung aja aku oper sesinya ke Jihan ya. Silahkan untuk Jihan diambil alih sesi Q&A-nya. Kita bakalan masuk dulu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain.
ini. Mungkin untuk memulai sesi kita pada malam hari ini gitu ya Kak, untuk Q&A sessionnya, kita punya pertanyaan dari Rizkita nih Kak. Mungkin ini juga relate, apalagi buat teman-teman yang sebelumnya galau, aduh switch career atau enggak gitu. Jadi pertanyaannya adalah, Kak Rido pernah nggak sih ngerasa nyesel atau ragu sama keputusan switch career-nya? Karena kalau kita salah ambil langkah, itu takut gimana-gimana. Apalagi keputusan karir itu kayaknya berpengaruh banget gitu ya Kak sama aspek-aspek lainnya. Jadi silakan Kak Rido untuk pertanyaan dari Rizkita. Oke, thank you buat Rizkita buat pertanyaannya. Ini juga salah satu yang sangat saya galaukan dulu ya. Jadi, saya ngerasain banget sih, galaunya parah sih ini. Cuman kalau dibilang nyesel atau enggak, tidak menyesal ya. Jadi apapun keputusan yang terjadi dalam hidup saya, alhamdulillah saya tidak pernah menyesal. Ya karena, itu apa ya, sebuah proses hidup ya untuk, diarahkan kepada, jalannya Allah atau mungkin ya takdirnya seperti itulah. Jadi saya dulu ya, fun fact saya pernah mundur dari interview user Pertamina karena memilih nikah dan segala macam, tapi ya in the end nggak pernah ada penyesalan. Dan begitu juga dengan ketika, keputusan switch karir, ya walaupun ada tantangannya tapi tidak pernah menyesal gitu ya. Itu semua adalah proses. Tapi poin keduanya penting banget gitu ya, salah langkah dan takut ini ya, ini tuh sangat 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 terjadi ya. Karena saya bisa bilang, saya cukup, lambat waktu itu karir switch-nya ya, karena saya udah di umur 28, 29 malah waktu itu ya. 28 bener, sorry, 28, jadi udah mepet 30, kekhawatiran orang kan kalau udah mepet 30 makin susah kan, karena job position tuh biasanya di 25, 27 gitu kan. Tapi apakah saya bisa atau enggak, makanya saya waktu itu memang benar-benar sangat memikirkan langkahnya, step by step-nya gitu. Nah, ada teman saya yang dia resign karena dia nggak suka sama mechanical engineering juga, dan dia pengen masuk ke dalam software engineering. Singkat ceritanya adalah dia tidak ikut bootcamp apapun, dia belajar mandiri dan segala macam, dan dia berhasil untuk switch, tapi waktunya lama banget. Aku bisa bilang waktunya dia lama banget, kayak sekitar 1,5 tahun lebih kayaknya ya. Nah, berkaca dari itu, akhirnya saya sebagai orang yang mau career switch juga, saya cari-cari nih program yang bisa ngebantu saya gitu ya. Kira-kira materi apa yang saya butuhkan, habis itu saya akan dibantu dan segala macamnya, salah satunya Revoyo ini. Makanya saya bisa bilang, waktu ketakutan itu, sedikit keangkat ya, karena memang program-program seperti Revoyo ini memang sudah mempersiapkan kita materi yang akan kita butuhkan dan bagaimana caranya supaya kita bisa career switch juga. Dan itu terbukti karena waktu itu saya bisa dibilang cuman nganggurnya 5 bulan kok. 5 bulan itu tuh bahkan sambil saya, ini ya, sambil saya ikut full stack ya. Jadi bukan setelah ikut full stack saya nganggur 5 bulan ya, tapi setelah saya resign, saya ikut program. Jadi setelah saya resign, saya nganggur 5 bulan, sorry, setelah saya resign, saya ikut programnya kan 6 bulan nih. Nah, di bulan kelima itu saya udah dapat kerja, teman-teman. Jadi kayak bahkan saya belum selesai full stack aja saya udah dapat kerja. Itu, lumayan bukan salah langkah ya, itu selangkah yang sangat tepat, alhamdulillahnya. Jadi, nyesel jangan pernah nyesel, tapi, untuk langkahnya memang teman-teman harus sangat 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 memikirkan ya. Kayak misalnya nanti kalau teman-teman resign, duitnya cukup nggak untuk membiayai, apa namanya, belajar dan juga kehidupan sehari-hari dan segala macamnya. Itu sangat saya pertimbangkan. Jadi jangan sampai teman-teman, eee, saya nggak mau nyebut teman saya ini contoh buruk sih, tapi intinya ya kalau teman-teman, nganggur 1,5 tahun kan, rugi ya bisa dibilang, rugi waktu banget gitu. Jadi jangan sampai seperti itulah, harus dipikirkan dengan baik langkahnya gitu. Oke, itu dari aku. Kembali ke Jihan. Oke, sip. Terima kasih banyak. Jadi semoga Rizkita dan juga tadi aku cek teman-teman juga ada yang ngerasa relate. Semoga jadi sedikit lega gitu ya karena mendengar jawaban dari Karido. Nah, ngomong-ngomong tentang keputusan nyesel atau enggak gitu ya, aku juga ngerti banget nih untuk memutuskan teman-teman harus switch career atau enggak, harus belajar di mana, itu tuh memerlukan decision making proses yang sangat panjang. Oleh karena itu buat teman-teman yang pengen explore programnya dulu atau pengen konsul dulu, nggak apa-apa banget kok, karena di Revoyu Full Stack teman-teman nggak bakal tiba-tiba disuruh bayar gitu ya. Misalnya teman-teman udah daftar tiba-tiba ditagih gitu, nggak kok teman-teman, tenang aja, karena nanti teman-teman juga bakalan konsultasi dulu nih biar nanti teman-teman nggak ngerasa nyesel sama keputusan yang sudah teman-teman buat.
kuat. Jadi semoga teman-teman lega ya tadi. Sip, kalau kayak gitu Kak Rido, kita punya pertanyaan lagi nih dari Amalia Diana. Nah, kalau tadi kita ngomongin nyesel atau ragu, sekarang kita ngomongin takut nih Kak. Nah, jadi pertanyaannya adalah, Kak Rido, pas lagi full stack pernah nggak sih Kak Rido ngerasa takut nggak bisa ngikutin materinya? Mungkin apalagi buat teman-teman yang sebelumnya tuh backgroundnya jauh banget gitu ya Kak dari data analytics gitu. Jadi silakan Kak Rido mungkin untuk pertanyaan dari Amalia Diana. Oke, thank you juga Amalia buat questionnya. Semoga yang sekarang juga banyak yang relate ya, kayak tadi. Jadi kalau takut tadi sama sih kayak yang pertanyaan dari Rizkita ya. Takut mah pasti ya, takut banget gitu. Apalagi saya udah bisa dibilang udah cukup berumur gitu ya. Walaupun nggak tua-tua banget, tapi maksudnya ya umur 28 untuk mempelajari sesuatu yang baru kan lumayan challenging ya bisa dibilang. Jadi memang ada ketakutan untuk apa namanya, tidak bisa mengikuti teknik-teknik atau skills yang apa namanya, diajarkan gitu ya. Kan banyak tuh tadi ada Python, ada SQL dan segala macam. Nah, memang awal-awal takut, tapi di awal kita memang harus punya ketertarikan dulu sih untuk pede. Yang bikin saya pede itu sebenarnya karena saya tertarik sama data itu. Sorry. Jadi di awal dulu memang sebenarnya saya memang sudah suka ngolah data, tapi ya karena apa namanya, eee, apa namanya, apa tuh namanya, aduh kok saya jadi nge-blank. Intinya saya dulu udah suka ngolah data, tapi mungkin memang tools-nya nggak bisa sebanyak itu, cuman pahamnya spreadsheet, saya suka bikin chart dan segala macam. Kunci pertamanya adalah kita punya ketertarikannya dulu gitu. Nah, setelah saya tertarik, ya udah saya sekarang, menggunakan itu sebagai bahan bakar saya ketika mempelajari hal-hal baru. Jadi memang saya pasti ketemu gitu ya isu-isu ketika course kayak tadi saya bilang saya kurang jago di Python dan segala macam, tapi saya menggunakan, motivasi dan semangat saya sebelumnya tadi, kesukaan saya akan mengolah data itu menjadi bahan bakar saya gitu. Jadi misalnya saya nggak bisa, ya udah saya belajar lagi, saya nonton lagi dan segala macamnya. Sehingga, nggak menutup kemungkinan bukan menutup kemungkinan ya, sangat sering bahkan terjadi, saya itu belajar sampai jam 3 pagi teman-teman. Tapi saya nggak nyesel, saya happy banget, karena saya belajar, teknik baru, saya belajar query baru, belajar coding baru, itu saya seneng. Jadi pondasi dasarnya harus teman-teman at least ngerasa seneng dulu sih, supaya nggak takut untuk mengikuti materi. Karena kalau teman-teman udah seneng, pasti teman-teman akan secara tidak sadar itu willing untuk belajar lebih dan belajar lebih. Tapi nggak perlu takut juga, karena di programnya sendiri memang kita sudah dimulai dari nol. Jadi tadi ada step-nya kan. Kita mulai dari yang basic dulu, beginner dulu, habis itu masuk ke intermediate dan juga yang advance. Tugas-tugasnya juga sama gitu. Tugasnya ada yang beginner, ada yang advance, ada yang beginner, ada yang intermediate, ada yang advance. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu merasa feel pressure akan tugasnya nggak bisa, karena tadi pertama dibimbing, habis itu kedua bisa lihat recording dan segala macam. Habis itu kita bisa ngerjain tugasnya dari yang level-level basic dulu gitu ya. Tapi kalau seneng, pasti secara tidak sadar akan pengen ngerjain yang advance, kurang lebih gitu sih. Jadi memang semangat untuk belajarnya harus kuat dulu sih di awal. Tapi, jangan khawatir sekali lagi memang pasti akan dibimbing juga, akan dimonitor juga sama teman-teman di Revoyu, ada kakak-kakak TL yang nanti sedia untuk, apa ya, bisa dibilang membantu teman-teman untuk Q&A kalau misalnya ada kesulitan dan segala macamnya. Kurang lebih seperti itu, Jihan. Oke, terima kasih banyak Karido dan juga Amalia. Jadi tadi Karido sempat mention TL ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih Kak TL itu apa. Jadi TL itu team lead teman-teman. Kalau di perkuliahan role dari team lead ini hampir sama kayak asisten dosen gitu. Jadi mereka adalah orang-orang atau support system yang bakalan bantu teman-teman dari segi teknikal. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa belum kenyang gitu ya sama materi di full stack, kalian bisa kok nanti intensive session gitu ya sama tim lead, atau kalian pengen konsul-konsul gitu sama tim lead, itu juga boleh banget. Biasanya teman-teman itu nanti bakalan sering banget chat gitu ya sama tim lead, bahkan mungkin melebihi frekuensi chat teman-teman gitu ya sama pacar teman-teman masing-masing. Jadi jangan khawatir, teman-teman gak bakalan ditinggal gitu aja. Nah, Karido, kita juga punya pertanyaan nih Kak dari Kevin Muhammad. Pertanyaannya lebih ke day-to-day activities-nya dari seorang data analyst
analis nih Kak. Izin bertanya Kak Rido, apakah data analis itu nyelesain end to end sendiri gitu ya Kak di perusahaan, atau sebenarnya biasanya berkolaborasi dengan sesama data analis lainnya nih, atau kayak gimana mungkin Kak untuk pertanyaan Kevin? Silakan Kak Rido. Oke, thank you juga Kevin buat pertanyaannya. Ini juga apa ya, memberikan gambaran ya buat teman-teman nanti di real industry, di real company itu bekerjanya seperti apa sih si seorang data analis ini gitu ya. Kalau di company yang mayoritas kebanyakan sih biasanya tim datanya juga udah nggak cuma satu orang sih. Tapi kalau di company yang kecil banget gitu ya, yang memang kecil, startup banget mungkin ada gitu ya, teman-teman benar-benar kerjain end to end dari, data collecting, habis itu data cleaning, habis itu data analysis, sampai data visualization, itu mungkin terjadi. Tapi, chance-nya bisa saya bilang sedikit karena company-company itu, rata-rata udah pada apa ya, punya beberapa specific roles gitu. Jadi, biasanya yang nge-hire data analytics itu perusahaannya udah tidak sekecil itu, poin saya itu tadi maksudnya ya. Biasanya yang, kalau kecil-kecil kan yang di-hire sales dulu, digital marketer dulu gitu. Nah, data analytics itu kan nomor-nomor kesekian lah. Jadi, chance untuk ketemu company yang bekerja sebagai DA end to end itu ada, tapi jarang gitu ya. Nah, real common-nya seperti apa? Real common-nya ya bekerja sebagai tim gitu ya. Jadi memang ada tim lead DA-nya, ada DA-DA yang banyak gitu ya. Bahkan kalau di company-company yang sangat besar, kalau misalnya kayak Tokopedia contohnya gitu ya. Nah, itu DA-nya tuh udah specialize lagi gitu. Ada DA yang spesifik untuk ngerjain dashboard di, contohnya, di bagian, Go Merchant-nya gitu ya. Ada yang di bagian Go Ride-nya aja gitu. Jadi sudah sangat terspesifik sekali. Ada yang bagiannya dashboard-nya aja, ada yang bagiannya customer segmentation, ada yang bagiannya, campaigning atau apa gitu ya. Jadi semakin besar company-nya, more likely akan semakin terspesialisasi, pekerjaannya dan kita akan makin bekerja sebagai tim gitu ya. Jadi dashboard ngerjainnya, secara teammate gitu ya, nggak sendiri-sendiri, kita bagian A, dia bagian B, dia bagian C, nanti digabung di akhir gitu ya. Tapi kalau company yang sedang-sedang gitu, ya mungkin lebih, general lagi. Jadi kayak misalnya data analytics untuk dashboard-nya aja gitu, tapi di semua lini bisnis gitu. Atau dibaginya berdasarkan lini bisnisnya, misalnya satu lini bisnis, contohnya Tokopedia lagi deh ya, misalnya kayak, GoPay gitu ya, GoPay ya udah kamu sebagai DA tapi di bagian GoPay, megangnya end to end. Tapi kan kalau, GoPay pasti lebih besar lagi ya, itu tadi contoh aja sih. Jadi untuk me-wrap up pertanyaannya, memang, realnya biasanya kita tidak bekerja end to end, kita udah ada timnya gitu ya, yang si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, dan itu nanti digabungin, dibahas sama tim lead-nya, digabungin visualisasinya, digabungin analisisnya, dan segala macamnya. Tapi memungkinkan atau tidak untuk mengerjakan end to end, mungkin kalau di sebuah company yang kecil-kecil banget gitu ya. Begitu. Oke, jadi begitu ya, Kevin. Semoga tadi kebingungannya terjawab. Tapi jangan khawatir, teman-teman, karena di Revoyu judulnya full stack gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti harus mengerjakan end to end, teman-teman juga bakalan bisa kok gitu. Karido, kebetulan sesi Q&A kita udah selesai, tapi mungkin journey teman-teman untuk jadi data analis itu masih panjang atau bahkan baru dimulai gitu ya Kak dari sesi Revoyu Mini Show malam hari ini. Nah, untuk menyemangati journey teman-teman semua, mungkin dari Karido mau share sedikit tips and trick gitu ya Kak untuk belajar jadi data analis dan biar gak galau lagi buat teman-teman yang mau berkarir atau switch career sebagai data analis. Silakan Karido. Oke, jadi, seperti yang tadi saya bilang ya, mungkin di sini bukan terlalu belajar ya, lebih sharing session aja. Sementara kalau teman-teman mau jadi data analis itu perjalanannya panjang gitu ya. Ya seperti kalian ingin menjadi sesuatu yang lain juga lah, semua sama-sama panjang. Tapi kalau kalian suka dan kalian memang aspire, ingin menuju ke sana, semua perjalanannya itu pasti akan terasa worth it aja kok. Jadi ya saya berharapnya dengan apa yang sudah saya sampaikan gitu ya, tadi bisa menjadi penyemangat atau mungkin, apa ya, realization check gitu ya, bahwa, "Oh ada kok orang yang bisa," gitu kan, kayak Kak Rido bisa udah di umur 28, 29 gitu kan, tapi berhasil career switch dan segala macam, berarti aku juga bisa dong gitu. Ya mungkin,
Saya berharapnya saya hanya bisa jadi sumber penyemangat aja, tapi motivasi dan, tanggung jawabnya kembali semua ke teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman semangat, teman-teman gigih gitu ya, pasti bisa gitu kan, percaya aja sama diri sendiri, dan juga, saran dari saya ya, mungkin ya, untuk bisa membuat proses career switch yang galau-galau ini gitu ya, termasuk saya dulu galau, saran dari saya sih ngobrol sama banyak orang teman-teman. Saya dulu ketika memutuskan untuk career switch, itu juga galaunya banget, galau banget. Saya udah punya anak lagi waktu itu ya. Jadi teman-teman kebayang nggak, saya nggak punya pekerjaan selama 5 bulan, tapi harus nafkahin istri sama anak dan segala macam. Nah itu saya memang diskusi sama banyak orang, diskusi sama orang tua, minta izin restu, diskusi sama istri, diskusi sama temen yang di e-commerce, di Tokopedia, yang di FMCG waktu itu di Unilever. Tujuannya apa? Untuk saya realization check aja gitu ya. Bahwa sebenarnya saya ini sebenarnya cocoknya kemana ya gitu ya. Bisa jadi mungkin teman-teman yang galau nih belum tentu jadi data analis. Saya mengaku itu bisa jadi loh. Kayak saya dulu galau, awalnya saya maunya tech sales, tapi ternyata saya waktu saya cek saya nggak cocok. Ternyata saya cocoknya di data analisis. Jadi poin pentingnya adalah teman-teman untuk konsul dulu, ngobrol sama banyak orang, kalian cocoknya kemana, kira-kira semangatnya akan kemana gitu ya. Karena ketika nanti sudah memutuskan career switch, kalian harus berhasil atau tidak sama sekali gitu, nggak bisa di tengah-tengah. Kalau gagal, ya udah kalian hancur, karirnya ngulang lagi dari nol gitu kan, capek, pasti nanti makin demotivated. Tapi kalau kalian fokus, kalian happy, ya pasti kalian akan berhasil kok gitu. Jadi poin saya itu, ngobrol sama banyak orang aja. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Rido. Semoga teman-teman juga ngerasa ada temen nih, buktinya Kak Rido aja udah bisa memulai karir sebagai data analytics gitu ya. Walaupun sebelumnya tuh galau-galau gitu ya, sampai harus ngobrol-ngobrol dulu sama banyak orang. Nah, buat teman-teman yang mau ketemu sama Kak Rido lagi, boleh banget nanti mungkin bisa mampir ke LinkedIn-nya. Nanti akan aku share di kolom live chat. Tapi buat teman-teman yang pengen lebih banyak berinteraksi, nanti ada Kak Rido kok di Revoyu Full Stack. Jadi teman-teman bisa langsung daftar aja di link yang udah aku pin di chat. Terima kasih banyak Kak Rido dan juga selamat istirahat Kak. Gimana teman-teman setelah mendengarkan sesi tanya jawab dan juga jawaban-jawaban dari Kak Rido, mudah-mudahan bisa semakin menambah insight dan bisa menjadi tips-tips lagi buat teman-teman yang juga kepingin berkarir di bidang data analytics. Dan sekarang kita masuk dulu ke agenda selanjutnya, yaitu tentang tugas. Seperti biasa, aku mau ingetin karena deadline tugasnya semakin dekat teman-teman, jadi yang belum ngerjain nih harap disimak ya. Nah, jadi selama mengikuti serangkaian acara mini course, kalian akan dapat 2 tugas aja. Jadi tugasnya hanya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah certification test, ini soal pilihan ganda, nanti 20 soal berisi tentang materi-materi seputar mini course, dan ada 16 soal tambahan yang berisi logical and numerical test. Nah, untuk yang 20 soal certification test, ini wajib dikerjakan dan wajib lulus sebagai salah satu syarat untuk teman-teman dapetin sertifikat. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Yang 20 soal ini wajib dikerjakan dan wajib lulus, dan wajib hadir juga setiap hari. Karena kehadiran kalian ini juga mempengaruhi pembagian sertifikatnya. Jangan sampai banyak bolong-bolongnya nih. Wajib hadir di setiap sesi-sesinya. Nah, jawaban tidak dibagikan ya teman-teman, dan deadline-nya ada di hari Jumat ini jam 12 malam. Kita masuk ke tugas yang kedua, ada case study. Ini merupakan tugas yang bisa melatih practical skill kalian di bidang data analytics, terutama melatih skill dari tools-tools yang udah kita pelajari ya di mini course ini. Dan untuk case study sendiri, ini bedanya tidak wajib nih teman-teman. Jadi certification test ini hanya optional aja, serta tidak mempengaruhi sertifikasi sama sekali ya teman-teman. Tapi buat kalian yang ngerjain case study, nanti bakalan dapet kunci jawaban dari Revoyu yang bisa kalian jadikan bahan belajar lagi ke depannya. Deadline ada di hari Sabtu ini jam 12 siang. Jangan sampai ketuker, dan seperti biasa detail mengenai tugas-tugas akan dibagikan di grup setelah sesi kelas, nanti boleh dicek-cek juga ya. So, jangan lupa yuk yang belum mengerjain tugas-tugasnya bisa dicicil dari sekarang mumpung masih ada waktu ya, karena banyak banget nanti benefit yang bisa kalian dapetin kalau ngerjain tugas-tugas yang ada di mini course kali ini loh teman-teman. Yang pertama, pastinya kalian bisa mengasah dan menguji nih kemampuan kalian di bidang data analytics. Lalu yang kedua, kalian juga bisa dapetin jalur fast track untuk bisa bergabung ke full stack program.
Nah, yang ketiga nih, siapa yang mau dapat sertifikat? Jadi jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya. Kalian bisa dapetin sertifikat digital yang bisa kalian masukkan ke CV, ke LinkedIn, dan bisa meningkatkan personal branding kalian juga. Dan ada kabar baik nih buat teman-teman yang ikutan mini course di batch kali ini, karena kalau kalian berhasil menyelesaikan dan mengumpulkan certification testnya, lalu hadir juga setiap hari selama serangkaian acara mini course ini, maka kalian akan dapat sertifikat digital ya, yang bisa kalian gunain nih untuk ikutan social media competition dan bisa menangin eksklusif review merchandise. Seru banget ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa ngeposting sertifikat yang akan kalian dapatkan ke social media, sekaligus juga bisa banget nih meningkatkan personal branding kalian. Lalu bisa menunjukkan skill kalian di bidang data analytics dan bisa juga memperluas networking kalian ke sesama data analytics antusias. Yang terakhir, kalian juga bisa menjadi bagian dari Revoyu Mini Course Community dengan jumlah anggota yang udah nggak main-main loh teman-teman. Dan yang paling seru nih, kalau kalian nanti ngerjain certification test, nanti teman-teman juga bisa dapat kesempatan yang lebih besar untuk ikutan sesi eksklusif latihan interview bareng sama Revoyu Career Coach. Kapan lagi teman-teman bisa ketemu sama Career Coach, bisa dapetin latihan interview one-on-one juga di sesi bareng sama Career Coach di minggu kedua. So nanti tata caranya akan diinfokan melalui grup, jadi stay tune terus supaya teman-teman nggak ketinggalan informasinya ya. Sekarang kita bahas dulu mengenai jalur fast track yang tadi sempat aku sebutin ya, kalau kalian mau gabung ke full stack data analytics. Nah, jadi jalur fast track ini apa? Kalau kalian mau gabung ke full stack program, sebenarnya tuh kalian harus melalui serangkaian tes kecocokannya dulu ya, teman-teman. Tapi buat kalian yang ngerjain nih certification test beserta dengan logical testnya yang 16 soal dikerjain juga, serta bisa dapat nilai yang maksimal dari tes tersebut, maka teman-teman akan dapat yang namanya jalur fast track ini, di mana nanti akan ada tahapan tes yang bisa kalian loncatin gitu ya, dari serangkaian tes kecocokan ini bisa kalian skip aja supaya nanti bisa lebih cepat ngikutin proses admission dan bisa memperbesar peluang kalian untuk keterima bergabung nih ke full stack program. Nah, kenapa sih kalau mau masuk ke full stack ada tes masuknya dulu ya, ada tes kecocokannya dulu, ada alasannya pastinya teman-teman. Yang pertama, untuk menguji kecocokan kalian dalam berkarir di bidang data analytics program. Yang kedua, supaya tim Revoyu juga bisa bantu nih merencanakan strategi karir kalian ke depannya. Nah, yang ketiga, untuk bisa memberikan ataupun menentukan besaran job guarantee. Serta yang keempat, untuk memberikan lingkungan belajar yang mendukung, karena nanti selama di kelas full stack, kalian akan dikelilingin sama orang-orang yang juga punya motivasi tinggi dalam belajar. Jadi bisa menjadi support system yang baik juga ya untuk kalian. So, silahkan nanti yang kepingin dapetin jalur fast track, boleh banget loh certification test dan juga logical testnya dikerjakan secara maksimal teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang dari sekarang udah nggak sabar, kepingin cepet-cepetan ngetekin dulu harga early bird, mumpung masih ada ya potongan harganya. Teman-teman bisa daftar dulu dari sekarang, dan nanti setelah daftar, misalnya teman-teman dapat jalur fast track ini, maka tenang aja teman-teman akan tetap bisa kok ya nge-skip dan ngeloncatin tahapan tes kecocokannya supaya bisa lebih cepat untuk bergabung ke full stack dan juga bisa lebih cepat ngikutin proses admission. Oke, sekarang aku mau spill agenda mini course untuk minggu kedua besok ya, di mana teman-teman harus hadir karena agendanya bakalan seru-seru banget. Kita bakalan ada job seeking 101 session bareng sama career coach. Kapan lagi teman-teman bisa ikutan dan juga bisa tanya-tanya langsung sama career coach nih seputar persiapan karir. Untuk part pertama kita akan membahas tentang CV review, dan yang untuk part kedua kita akan ada latihan interview bareng sama career coach. Nah, selanjutnya kita juga akan ada case study review loh teman-teman, dari case study yang udah kalian kerjain nih di minggu ini, nanti bakalan dibahas dan nanti ada perwakilan peserta dari teman-teman nih yang mempresentasikan hasil case study-nya supaya teman-teman juga bisa tahu ya seperti apa pengerjaannya, dan akan di-spill juga gimana sih cara ngejadiin case study kalian menjadi sebuah portofolio gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa gunakan hasil-hasil case study kalian ini bisa menjadi portofolio untuk menunjang pencarian kerja kalian nantinya. Nah, selanjutnya kita juga ada expert sharing session part pertama dan part kedua, di mana kita akan kedatangan para praktisi handal di bidang data analytics dari berbagai macam industri teman-teman, karena data analytics itu kan bisa masuk ke banyak banget industri ya. Nanti teman-teman bisa dengerin nih sharing-sharing dari mereka tentang real case study data analytics di perusahaan mereka tuh seperti apa aja sih, dan cara mereka menghadapi tantangan di dunia pekerjaan juga seperti apa nih. Jadi kalian bisa belajarin dulu sebelum nanti kalian terjun ke medan perang gitu ya, kalian bisa tahu dulu nih seperti apa nanti implementasi data analytics di berbagai macam industri. So, jangan lupa nanti hadir lagi di sesi minggu kedua, karena kehadiran kalian juga pastinya sangat mempengaruhi pembagian sertifikat ya teman-teman.
Oke deh kalau gitu untuk sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak ya yang sudah hadir. Mudah-mudahan materi-materi dan juga tips yang diberikan bisa kalian gunakan dan bisa bermanfaat ya untuk kalian ke depannya. Dan kita akan ketemu lagi di sesi minggu kedua. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, meskipun ini adalah hari Jumat, hari terakhir di minggu pertama kita ya. Tapi serangkaian acara ini belum selesai. Jadi kita akan ketemu lagi di hari Senin di sesi minggu kedua. Oke, kalau gitu teman-teman untuk sesi malam hari ini aku cukupkan aja. Terima kasih banyak ya yang sudah hadir. Aku langsung pamit undur diri dan selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.